Kamu akhirnya kembali. Lang Xie melangkah ke formasi teleportasi, berbau darah, matanya dipenuhi keinginan untuk bertarung. Dia memeriksa bagian dari formasi teleportasi yang bertanggung jawab untuk merekam koordinat spasial. Aura berdarahnya semakin berat seolah-olah darah akan membengkak dari kulitnya. Kamu berasal dari tanah Rerun Mahadewa. Qin Lai tertawa. Tentu saja, saya ingin membawa praktisi bela diri tombak darah ke tanah Rerun Mahadewa. Lang Xie berkata dengan serius. Mo Hai, Feng Rong, Song Tingyu dan yang lainnya terkejut mendengar kata-kata ini. Lang Xie, mengapa kamu terburu-buru pergi ke tanah Rerun Mahadewa? Alis Feng Rong berkerut. Bahkan jika tidak ada formasi teleportasi yang terhubung ke tanah Rerun Mahadewa, saya memutuskan untuk mengambil bagian dari praktisi bela diri tombak darah untuk melakukan perjalanan ke tanah Rerun Mahadewa. Alis Lang Xie membawa semburat iritasi. Tidak ada lawan yang lebih berharga di sekitar setting Sun Islands. Karena Blood Finsec, saya tidak bisa menyerang Blue Moon Valley terdekat. Satu-satunya yang tersisa adalah Illusory Demon Sect. Sepertinya dalam waktu dekat tidak akan ada pertempuran besar melawan Illusory Demon Sect. Semua orang tercengang. Mereka tahu apa yang dikatakan Lang Xie adalah kebenaran. Dulu hanya ada 4 kekuatan di dekat Kepulauan Matahari Terbenam Istana Awan Hitam, Paviliun Laut Surgawi, Keluarga Pan, dan Lembah Bulan Biru. Pada saat itu, Keluarga Pan, Istana Awan Hitam, dan Paviliun Laut Surgawi telah dihancurkan. Satu-satunya yang tersisa adalah Blue Moon Valley. Blood Finsec telah mendesak beberapa kali agar Blood Spear tidak menyerang. Beberapa saat yang lalu, Lang Xie mengatur agar beberapa praktisi bela diri tombak darah melewati formasi teleportasi skala besar Sekte Iblis-Iblis untuk pergi ke tempat kacau lainnya. Setelah Illusory Demon Sect benar-benar memutuskan koneksinya ke setting Sun Islands, praktisi bela diri tombak darah Lang Xie yang tersisa hanya bisa bergerak di sekitar setting Sun Islands. Ini jelas bukan gaya Lang Xie yang biasa. Berkultivasi sendiri tidak akan meningkatkan kekuatan pertempuran, atau dengan mudah meningkatkan ranah seseorang. Hanya bertarung, hanya baptisan darah yang bisa membuat gigi Blood Spear tetap tajam dan meningkatkan kekuatan sejati mereka. Ekspresi Lang Xie serius. Tanah Rerun Mahadewa akan menjadi tanah yang lebih cocok untuk tombak darah. Saya akan memindahkan sebagian dari praktisi bela diri tombak darah ke tempat itu sehingga mereka dapat ditempa dengan darah. Tanah Rerun Mahadewa dipenuhi dengan roh jahat dan ras lain. Ada banyak orang kuat. Akankah kekuatan Blood Spear saat ini cukup? Qin Lai mengerutkan kening. Orang-orang secara alami akan mati dalam pertempuran. Kembali ke benua Scarlet Tide, tombak darah hanya akan mempertahankan elit. Hanya mereka yang hidup melalui pertempuran keras berulang kali yang dapat dianggap sebagai praktisi bela diri tombak darah sejati. Lang Xie memandang praktisi bela diri di belakangnya dan berkata dengan dingin, setelah memasuki tanah Rerun Mahadewa, beberapa dari mereka akan mati, beberapa akan tersingkir, tetapi beberapa dari mereka akan tumbuh lebih kuat. Lang Xie, metode kepemimpinanmu terlalu kejam dan tingkat kematiannya terlalu tinggi, kata Mo Hai sambil menghela nafas. Tombak darah adalah tombak darah. Mereka bukan pembuat, mereka harus dilahirkan untuk medan perang berdarah dan tidak menyusut kembali di sudut berkultivasi. Lang Xie tidak terpengaruh. Hari ini, mereka memiliki lebih banyak bahan langka, armor dan artefak roh tingkat tinggi, obat dan pil yang lebih berharga dibandingkan dengan Flame Volcano. Jika mereka tidak dapat menggunakan kondisi yang Anda buat, dan hanya tahu untuk mengubur kepala mereka dan mengolahnya, kami tidak dapat benar-benar menyesuaikan diri dengan situasi kacau di tanah kekacauan. Itu logis. Song Tingyu mengangguk pelan. Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, setelah Anda memasuki tanah Rerun Mahadewa, akan lebih baik untuk bergerak di sekeliling terlebih dahulu. Ada roh jahat yang kurang kuat di sana. Aku tahu batasan kita. Lang Xie mengangguk. Siapkan batu roh. Kami akan pergi ke tanah Rerun Mahadewa untuk membeli material roh yang kami miliki. Kami akan pergi dan membeli dalam jumlah besar. Qin Lai tertawa dan berkata, ikut denganku. Song Tingyu tersenyum cerah. Baiklah, kata Qin Lai. Song Tingyu memimpin di depan dan membawanya ke gudang rahasia di bawah Pulau Flaming Sun. Ketika Qin Lai memasuki gudang, matanya berbinar. Gudang bawah tanah yang luasnya puluhan hektar memiliki banyak rak besar yang ditutupi dengan batu roh yang bersinar. Batu roh itu terang dan jernih saat mereka bersinar dengan cahaya lembut. Qin Lai tidak bisa membayangkan jumlah batu roh. Gudang ini hanya untuk menyimpan batu roh kelas bumi. 500 rak, masing-masing dapat menampung 3.000 batu roh kelas bumi. Dan semua rak di gudang ini telah terisi. Ada 1.500.000 batu roh kelas bumi di sini. Ini lebih dari yang dikumpulkan oleh aliansi surga yang mendalam selama bertahun-tahun. Ada gudang lain seperti ini di Pulau Grey yang menyimpan 1.000.000 batu roh.
Gudang di bawah Pulau Darah menampung 500.000. Dari 3 gudang ini, ada lebih dari 3 juta batu roh kelas bumi. Faksi peringkat tembaga yang kuat di Tanah Kekacauan akan memiliki maksimum 3 juta batu roh kelas bumi setelah 300 tahun. Dan kami menggunakan 2 tahun yang singkat untuk mendapatkan begitu banyak batu roh. Selain batu roh, kami memiliki banyak bahan roh, kereta kristal, kapal, dan artefak roh terbang besar. Mata Song Tingyu berkilauan. Apa yang kurang dari kita? Qin Lai menjadi bersemangat. Dalam 2 tahun yang singkat, di bawah pengelolaan Song Tingyu, Tang Siki, Mo Hai dan Lang Xie, Pulau Flaming Sun mengumpulkan kekayaan yang luar biasa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Flaming Sun Island bisa menjadi begitu kaya. Mungkin Flaming Sun Island hari ini jauh di belakang Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple dalam jumlah praktisi bela diri, tetapi dalam kekayaan, itu telah jauh melampaui Profound Heaven Alliance dan Eight Extreme Temple. Saat ini, kekurangan kami adalah praktisi bela diri yang kuat, kami kekurangan orang yang benar-benar kuat, terutama mereka yang berada di alam fragmentasi dan nirvana. Song Tingyu menghela nafas pelan. Tetapi mengumpulkan praktisi bela diri yang kuat tidak dapat dicapai dalam satu langkah, kita membutuhkan waktu yang lama untuk memelihara mereka. Juga, kami membutuhkan lebih banyak orang dengan bakat penempaan untuk bergabung. Saya sudah mengatur agar orang-orang dari Sekte Persenjataan pergi ke benua Scarlet Tide untuk memilih orang. Tidak mudah mengumpulkan talenta di area ini. Qin Lai tidak punya solusi lain. Kami tidak memiliki faksi peringkat besi hitam atau batu kapur. Kami tidak memiliki peringkat yang lebih rendah untuk mengisi kembali darah kami. Akibatnya, pertumbuhan praktisi bela diri kami bahkan lebih lambat. Song Tingyu mengerutkan kening. Pasukan peringkat tembaga, besi hitam, dan batu kapur di sekitar setting Sun Islands milik Sekte Iblis Ilusi. Jika kita terus tinggal di sini dan menyebar, kita hanya bisa mengambil dari Illusory Demon Sect. Jika itu terjadi, konflik kita dengan Illusory Demon Sect akan meningkat lebih jauh lagi. Ini sedikit merepotkan. Qin Lai tenggelam dalam pikirannya. Namun, kali ini adalah kesempatan bagus. Jika kita bisa menggunakannya dengan baik, kita mungkin bisa mendapatkan banyak darah segar. Song Tingyu tersenyum licik. Kesempatan bagus. Qin Lai terdiam. The Blue Ghoul Rache melakukan pembantaian besar-besaran di wilayah Illusory Demon Sect. Para ahli Skyflame hampir semuanya mati, bahkan Demon Eye sedang diserang oleh Blue Ghoul. Skyflame dan Demon Eye adalah 2 kekuatan peringkat tembaga terkuat di bawah Illusory Demon Sect. Karena Master Sekte Iblis Ilusi Yulingwei telah berada di benua Prism dan menyebabkan tanah inti diserang, pasukan itu penuh dengan keluhan dan mulai meragukan kemampuan Sekte Iblis Ilusi. Faksi yang lebih kecil di benua pembantaian surgawi takut bahwa Blue Ghoul Rache akan secara bertahap mencapai wilayah mereka. Baru-baru ini, mereka telah mundur ke arah kita. Saya perhatikan bahwa baru-baru ini, banyak praktisi bela diri datang ke pulau-pulau kosong terdekat. Mereka sepertinya sedang membangun rumah. Orang-orang itu adalah faksi di bawah Illusory Demon Sect. Mereka datang karena mereka takut dengan Blue Ghoul Rache. Apa yang ingin kamu lakukan? Mata Qin Lai berkilauan. Saya ingin merekrut mereka. Song Tingyu tertawa rendah dan berkata, aku tidak punya cara sebelumnya. Tapi sekarang ada formasi teleportasi antara Flaming Sun Island dan Ruin Lands, mereka bisa melalui formasi teleportasi itu ke Sekte Terminator. Bagi banyak orang, yang terkuat dari Tanah Kekacauan, Sekte Terminator, adalah tempat terbaik untuk mencari perlindungan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Qin Lai berkata dengan serius. Kita mungkin menyinggung Sekte Iblis Ilusi. Mereka sudah sangat menyinggung kita. Kamu tidak takut dengan ahli altar jiwa mereka. Kami akan menghadapi apapun yang datang. Juga, bahkan jika Illusory Demon Sekte menyerang kita, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah Blue Ghoul di dalam perbatasan mereka. Saat ini, tampaknya pertempuran antara kita dan 3 ras Ghoul tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Lalu bisakah aku benar-benar melakukan ini? Tenang dan lakukan saja. Berjalan keluar dari gudang bawah tanah, emosi Qin Lai melonjak saat dia melihat istana yang baru dibangun di Flaming Sun Island dan kapal-kapal besar dan Flowing Gold Fire Phoenix yang diparkir di dekatnya di Grey and Blood Island. Mungkin, tidak lama lagi, pasukan peringkat silver baru bernama Flaming Sun Island akan muncul di dunia ini. Qin Lai datang mengunjungi Pulau Abu-Abu. Tang Siki melihatnya berjalan, menggigit bibirnya, dan menyapa Qin Lai. Baik, Qin Lai menjawab dengan cepat. Ditemani oleh Tang Siki, Mo Hai, Lian Rou, Yi Yuan dan lain-lain, dia pergi dari Flaming Sun Island ke Grey Island. Di Pulau Abu-Abu, istana yang mirip dengan yang ada di Sekte Persenjataan sesekali meletus dengan api yang tebal.
Banyak pemuda yang tampak muda dan tidak berpengalaman sedang mempelajari artifak yang ditempa di bawah teriakan mantan anggota sekte persenjataan. Mereka melebur beberapa artefak kecil menggunakan pecahan material berperingkat rendah. Penempaan artefak adalah seni yang berulang kali ditempa melalui ribuan pengalaman. Hanya mereka yang membuang pikiran dan tubuh mereka ke jalan yang akan mendapatkan kesuksesan. Suara Yao Tai keluar dari istana yang megah. Nada suaranya tegas. Dia sepertinya mengajari para murid itu pengetahuan dasar. Tuan Yao bertanggung jawab untuk mengajar para murid, Qin Lai berkata dengan kaget. Tidak hanya begitu, ekspresi Mo Hai adalah salah satu persetujuan. Yao Tai sebenarnya memiliki potensi besar dalam penempaan artefak, juga dia mau bekerja keras. Ketika dia berkonsentrasi, dia lupa makan dan tidur. Setelah dia datang ke Pulau Grey, dia mendapatkan banyak diagram roh sekte persenjataan. Setelah memikirkannya, level prasasti diagram rohnya meroket. Saat ini, dia dapat membuat artefak roh tingkat 3 yang mendalam. Dia memiliki kemampuan yang hebat. Dia juga cocok untuk mengajar. Dia sabar dan para siswa itu mempercayainya. Lian Rou menambahkan. Ada sesuatu yang mungkin tidak kamu ketahui. Ini lucu untuk dibicarakan, terakhir kali ketika Limu datang, Tuan Yao tercengang ketika dia melihat Limu. Dia terdiam beberapa saat, kata Tang Siki sambil tertawa. Jadi ternyata Master Yao memasuki profesi penempaan artefak karena dia telah membeli buku dari toko Limu. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan beberapa diagram roh dasar yang tertulis di buku itu. Sama seperti itu, Tuan Yao secara tidak sengaja mulai mempelajari penempaan artefak. Pada akhirnya, Tu Xixiong merekrutnya ke Paviliun Nebula. Tuan Yao selalu berpikir dia mendapat tawaran yang bagus dari senior Limu. Setelah kejadian itu, dia tidak berani kembali ke toko Li. Takut Limu menginginkan buku itu kembali. Ketika dia melihat senior Limu mengemudikan pulau terapung di sini, dia tertegun untuk waktu yang lama. Senior Limu benar-benar ingat Tuan Yao. Dia adalah orang yang menyebutkan masalah ini. Kami mengetahui bahwa Tuan Yao belajar menempa karena dia membeli buku dari tokonya. Tuan Yao berada di Paviliun Nebula namun dia tidak tahu bahwa senior Limu pernah memaksa kepala Aula Kepala Asura Hall untuk mundur tanpa perlawanan. Dia tidak tahu identitas senior Limu. Dia sangat tidak siap ketika dia tiba-tiba bertemu senior Limu. Yi Yuan dan Lian Rou juga tertawa. Qin Lai tidak tertawa. Paman Li. Dia secara bertahap merenungkan ini dan matanya menyala. Dia melihat dalam-dalam ke arah istana tempat Yao Tai berada. Alasan dia mempelajari penempaan artefak dari Yao Tai adalah karena dorongan Limu. Sebenarnya, dia belajar banyak dari Yao Tai. Yao Tai memiliki fondasi yang sangat kuat dalam penempaan artefak. Pada hari-hari dia belajar dari Yao Tai, keterampilan menempa artefaknya telah meningkat pesat. Ketika dia mengetahui bahwa Yao Tai telah secara tidak sengaja membeli sebuah buku dengan diagram roh dasar dari toko Limu, dia berpikir bahwa Limu telah melakukannya dengan sengaja. Mungkin, pada saat itu, Limu melihat Yao Tai memiliki bakat menempa sehingga dia membantu. Bagaimana bakat menempa Tuan Yao? Saat dia memikirkan ini, dia melihat lagi ke Mo Hai dan bertanya dengan serius. Bakatnya luar biasa. Selain itu, dia mau bekerja keras dan memiliki semangat. Saya percaya dia akan sangat berprestasi di masa depan. Mo Hai berpikir dan kemudian memberikan ulasan yang sangat positif. Di masa depan, dia mungkin melampauiku dan menjadi ahli penempaan terbaik di benua Scarlet Tide. Qin Lai tercengang. Bahkan ekspresi Lian Rou, Tang Siki, Yi Yuan, Feng Rong dan yang lainnya berubah. Mereka tidak tahu bahwa Mo Hai sangat memikirkan Yao Tai. Limu pernah berbicara denganku sendirian. Dia memberitahu saya bahwa semangat Yao Tai untuk menempa artefak sama dengan obsesi Nan Zhengtian dengan jalur bela diri. Ekspresi Mo Hai serius saat dia menjatuhkan bom lagi. Limu mengatakan bahwa jika Yao Tai dapat memperoleh diagram roh tingkat yang lebih tinggi dan terus mempelajarinya, keterampilannya dalam menempa artefak mungkin suatu hari akan sama hebatnya dengan tingkat Nan Zhengtian dalam cara bela diri. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang benar-benar terpana. Mereka secara naluriah melihat ke arah Yao Tai. Nenek moyang Terminator Nan Zhengtian adalah praktisi bela diri terkuat di tanah kekacauan. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada yang bisa menggoyahkan status Nan Zhengtian. Jiang An, Qi Yang, Feng Yi, orang-orang yang dulunya mulia itu dikalahkan satu persatu oleh Nan Zhengtian. Keahlian Yao Tai dalam menempa artefak mungkin memiliki harapan untuk mencapai level Nan Zhengtian dengan cara bela diri. Semua orang tidak terlalu percaya. Aku mengerti segalanya. Sepertinya mata Paman Li sangat tajam. Qin Lai tiba-tiba tersenyum ringan setelah shock. Salah satu pertanyaan terbesarnya terjawab.
Haruskah kita memanggil Tuan Yao? Tang Siki bertanya dengan hati-hati. Tidak dibutuhkan. Qin Lai tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu mari kita lanjutkan. Saya memiliki beberapa hal yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Mata indah Tang Siki bersinar. Baik, di bawah bimbingan Tang Siki, Qin Lai dan Mo Hai datang ke istana terbesar di Pulau Grey. Mereka melewati lorong jauh di dalam istana ke ruang bawah tanah rahasia yang mirip dengan yang ada di Flaming Sun Island. Di rak sana, lebih dari 40 bom mendalam berkobar ditempatkan. Di sebelah mereka, ada 9 bom mendalam berkobar dengan pola hijau tua. Itu jelas mengandung racun yang kuat. 45 bom mendalam berkobar adalah cadangan Flaming Sun Island. Ini tidak dijual dan disimpan sebagai persiapan. 9 spesial bom mendalam berkobar ini mengandung lusinan racun. Ketika mereka meledak, siapapun yang menyentuh sedikit cairan beracun atau menghirup asap beracun akan mati kecuali mereka berada di alam abadi atau lebih tinggi. Bom mendalam berkobar semacam ini terlalu kuat. Kami khawatir orang-orang ortodoks akan mengutuk mereka. Oleh karena itu, kami merahasiakannya dan tidak menjualnya di luar. Kami bahkan tidak menjual satu pun ke Blood Finsec, kami memberitahu mereka bahwa bahan yang dibutuhkan terlalu langka sehingga kami tidak dapat terus memproduksinya. Tang Siki memperkenalkan dengan suara lembut. Berikan 20 bom mendalam yang berkobar kepada Lang Xie. Juga, biarkan Lang Xie mengambil 5 dari yang beracun ini. Dia membawa tombak darah ke tanah Rerun Mahadewa. Di tempat itu, tidak peduli seberapa jahat atau beracunnya benda itu dapat digunakan tanpa pengekangan apapun. Dia bisa menggunakannya kapan saja. Qin Lai menggosok dagunya, berpikir dan kemudian berkata, 4 sisanya, aku akan mengambilnya. Mungkin aku akan bertemu hantu yang kuat dan membuat mereka menderita kekalahan besar. Mereka telah disiapkan untukmu. Tang Siki tersenyum sedikit dan mengumpulkan semua bom mendalam yang berkobar ke dalam cincin spasial. Dia segera menyerahkannya. Kamu adalah penguasa Pulau Flaming Sun Island. Flaming Sun Island memiliki semua yang dimilikinya hari ini karena Anda. Hanya jika Anda hidup dan sehat, Flaming Sun Island akan memiliki prospek yang bagus. Pulau Flaming Sun saat ini adalah karya kalian semua. Saya biasanya berkeliaran di luar, berapa banyak yang bisa saya bantu untuk Flaming Sun Island? Qin Lai tertawa kering. Flaming Sun Island memiliki hari ini dan mampu mengumpulkan begitu banyak kekayaan karena bom mendalam yang berkobar. Dan diagram roh inti dari bom mendalam yang berkobar berasal dari Anda. Diagram kuno itu adalah apa yang Flaming Sun Island andalkan untuk bertahan hidup, alasan kita bisa menandingi sekte artefak surgawi. Ekspresi Mo Hai tegas saat dia berkata dengan serius, saat kami mempelajari diagram kuno, kami menemukan bahwa keberadaan diagram kuno adalah inti dari kelangsungan hidup Pulau Grey dan Pulau Flaming Sun. Saat ini, kami adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk mempelajari diagram kuno dan menuliskan diagram roh terakhir pada bom mendalam yang berkobar. Untuk murid baru, dan para pengrajin dari sekte persenjataan masa lalu, kami hanya mengajari mereka diagram roh dari sekte persenjataan. Diagram kuno adalah rahasia terbesar kami, dan harta inti Flaming Sun Island. Kita tidak bisa gegabah dan membiarkannya tergelincir. Tang Siki berkata dengan serius. Mereka tahu betul betapa menakjubkannya diagram kuno itu. Tuan Mo sudah bisa menempa artefak roh kelas 5 bumi, kata Lian Rou. Alasannya adalah karena dia telah mempelajari diagram kuno itu baru-baru ini. Dia menerapkannya selama penempaan artefak, dan dia telah maju pesat dalam keterampilannya dalam menempa artefak dan menulis diagram roh. Kami semua dengan cepat meningkatkan kemampuan kami dalam menulis diagram roh, kata Tang Siki. Ini semua karena keajaiban digam kuno. Mo Hai menekankan setiap kata. Berhenti sejenak, Mo Hai mengeluarkan satu set armor roh ringan dan pedang panjang yang lebar dan sederhana. Dia menyerahkannya kepada Qin Lai. Armor roh ini disebut, armor awan surga. Setelah pengujian menyeluruhku, itu seharusnya berada di sekitar bumi kelas 5. Heaven Cloud Armor terbuat dari 9 jenis pasir esensi awan yang langka, dan dicampur dengan 12 esensi emas dan perak yang sangat ringan di samping 36 bahan tambahan. Saya pribadi memalsukannya. Ada diagram roh majemuk di dalamnya dengan diagram kuno sebagai intinya. Anda harus memakai Heaven Cloud Armor ini di masa depan. Itu akan sangat meningkatkan pertahananmu. Saya menamai pedang panjang ini, Thunder Soul. Kelas 6 bumi. Ini juga dibuat khusus untuk Anda. Penempaan, Thunder Soul, juga mengkonsumsi sejumlah besar material roh langka. Kami menggunakan bahan roh khusus yang kami beli dari tempat lain untuk ini. Nilai total bahan roh ini mendekati 1 juta batu roh kelas bumi. Kamu dapat menyalurkan kekuatan guntur ke Thunder Soul, serta kekuatan es, bumi, atau bahkan roh darah.
Mo Hai menarik napas perlahan dan menunjukkan sedikit kebanggaan di matanya. Armor dan pedang ini adalah mahakaryaku saat ini. Mungkin itu tidak dapat dibandingkan dengan karya-karya Grandmaster sejati dari Sekte Artefak Surgawi, tetapi setelah menambahkan diagram kuno, keduanya unik dalam beberapa aspek. Anda akan belajar bagaimana setelah menggunakannya. Qinlai menatapnya dengan bingung dengan satu tangan memegang Heaven Cloud Armor dan yang lainnya memegang Thunder Soul. Kedua item itu terasa sangat cocok untuknya. Kedua artefak roh itu sepertinya miliknya. Dia mungkin hanya sementara memberikannya kepada Mo Hai untuk diamankan dan sekarang mengambilnya kembali. Hanya artefak roh yang sangat cocok yang akan menghasilkan perasaan ini ketika mereka memasuki tangan. Di bawah tatapan Mo Hai dan Tang Siki, dia melepas jubah luarnya, menelanjangi bagian atasnya dan mengenakan Heaven Cloud Armor. Heaven Cloud Armor sangat tipis sehingga hampir tidak bisa dirasakan. Setelah dia memakainya, ada bola awan roh yang mengalir dan berkumpul di tubuhnya di dalam setelan ember. Mereka melindungi titik vitalnya dan titik akupuntur yang paling berbahaya. Mata Qinlai berbinar. Dia tiba-tiba menyalurkan energi roh ke dalam armor roh. Gumpalan awan kabur tiba-tiba menjadi jelas seolah-olah bola cahaya berkumpul di jantungnya dan tempat-tempat yang rentan. Mereka membentuk perisai cahaya yang lembut dan hangat, namun sangat kokoh yang melindungi seluruh tubuhnya. Luar biasa. Dia menuangkan kekuatan gunturnya ke jiwa guntur dalam kegembiraannya, pemberantasan guntur surgawi beredar di seluruh tubuhnya. Ledakan. Seperti guntur di hari yang cerah, suara ledakan datang dari dalam jiwa guntur. Itu sangat keras sehingga gendang telinga orang-orang di ruangan itu merasakan sakit, dan jantung mereka mulai berdetak kencang. Garis-garis petir yang menyilaukan tampaknya membungkus jiwa guntur seperti ular. Thunder Soul yang sudah lebar sepertinya bertambah besar ukurannya. Petir berkedip di ujung bilah panjang dan panjangnya beberapa meter. Zes zes zes. Energi bilah yang melompat keluar dari ujung bilah menusuk lantai batu yang tebal dan menyebabkan batu itu pecah. Mata Qinlai bersinar lebih terang. Song Tingyu dari Setting Sun Islands dan Tang Siki dan Mo Hai dari Grey Island telah memberinya kejutan besar yang menyenangkan. Dia tidak menyangka bahwa Setting Sun Islands akan berubah sedemikian rupa hanya dalam waktu 2 tahun. Tidak hanya mereka mengumpulkan jutaan batu roh, mereka bahkan mampu memperbaiki artefak roh tingkat tinggi seperti Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul. Meskipun mereka masih kekurangan ahli elit, Setting Sun Islands sekarang jauh melebihi aliansi surga yang mendalam dan 8 kuil ekstrim dalam setiap aspek. Terlebih lagi, potensi Kepulauan Matahari Terbenam jauh lebih besar daripada potensi dua kekuatan yang berkuasa di benua pasang surut. Apakah Qinlai ada di sini? Sementara kelompok itu berdiskusi di bawah Pulau Abu-Abu, teriakan keras Hong Bowen tiba-tiba terdengar dari luar. Kamu selalu bisa bermain dengan Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul ini nanti. Mo Hai tahu bahwa Qinlai harus pergi setelah mendengar tangisan Hong Bowen. Kamu juga seorang ahli, dan diagram roh kuno yang kami pelajari semuanya berasal darimu. Saya yakin Anda akan memahami rahasia dan penggunaannya hanya dengan sedikit belajar. Terima kasih, Tuan Mo. Qinlai berkata dengan serius. Kamu adalah alasan kami dapat menetap di tanah kekacauan, melanjutkan penelitian penempaan artefak kami, dan mendapatkan semua jenis bahan roh. Mo Hai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, ke Kepulauan Matahari Terbenam, Pulau Abu-Abu dan Pulau Darah, kamu. Apakah kamu mengerti betapa pentingnya dirimu sekarang? Tang Siki tersenyum indah. Kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hidupku. Qinlai tertawa. Dia tidak menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul. Dia harus keluar lebih awal karena panggilan berulang Hong Bowen. Kamu akhirnya kembali. Hong Bowen buru-buru berjalan ke arahnya saat dia melihatnya. Kakak Sue dan kakak perempuan keduanya menunggumu. Bloodfin Sect sangat berharap untuk berdiskusi panjang dengannya. Mereka juga ingin tahu bagaimana keadaannya dan bagaimana mereka harus bekerja sama lebih jauh. Qinlai tahu tentang keputusasaan Sekte Bloodfin juga, jadi dia mengangguk tanpa berkata-kata dan berangkat dari Grey Island bersama Hong Bowen. Beberapa saat kemudian, dia tiba di aula besar Bloodfin Sect di bawah bimbingan Hong Bowen. Sue Li, Mo Lingye, dan 10 tetua darah iblis semuanya hadir. Kamu menyebabkan cukup banyak kebisingan di benua Prism, begitu. Sue Li menyeringai dan tertawa kecil. Gelombang darah yang tak terlihat tampaknya terus-menerus bergejolak dari tubuhnya, menyebabkan siapapun yang dekat dengannya kehilangan kendali atas energi dan darah mereka sebelum mereka menyadarinya. Akibatnya, 10 tetua darah iblis dan Mo Lingye secara tidak sadar telah menjauh darinya. Ketika Qinlai datang, dia merasa tertahan setelah meliriknya. Tempat ini di sini agak kacau akhir-akhir ini, dan wilayahku belum sepenuhnya stabil.
Aku masih belum bisa menggunakan kekuatan altar jiwa satu tingkat dengan benar. Sueli menunjuk ke kepalanya. Ada altar jiwa 7 tingkat di dalam kepalanya. Sueli telah menghabiskan lebih dari 2 tahun untuk akhirnya mencapai tingkat pertama altar jiwa dan menggunakan kekuatannya. Namun, kebu Mahadewanya untuk mencapai kekuatan secepat mungkin terlalu banyak. Jelas bahwa penguasaannya pada tingkat pertama altar jiwanya sedikit kurang. Kamu bergerak terlalu cepat, kata Qinlai serius. Saya tahu, Sueli mengangguk, tapi aku tidak punya pilihan. Saat ini, apapun bisa terjadi di tanah kekacauan. Hubungan kami dengan Illusory Demon Sect telah memburuk akhir-akhir ini, dan 3 ras Ghoul telah menyerbu tanah kekacauan. Selain itu, saya mendengar bahwa Jiang Zuze telah berhasil menciptakan tingkat altar jiwa ketiganya di tanah Rerun Mahadewa. Ekspresi Sueli tampak berat. Saya tidak punya pilihan selain mempercepat kecepatan kultivasi saya dan meningkatkan kekuatan tempur saya secepat mungkin, bahkan jika saya harus mengambil beberapa risiko dalam prosesnya. Jaga dirimu. Qinlai berjalan ke depan dan duduk di kursi di sebelah 10 tetua Bloodfin. Dia berkata secara alami, formasi teleportasi di tanah Rerun Mahadewa adalah milik Evil Infant Boy. Saya banyak membantunya, jadi dia akan mentransfer kepemilikan formasi teleportasi itu kepada saya. Mulai sekarang, kita bisa berteleportasi langsung ke tanah Rerun Mahadewa dari setting Sun Islands tanpa harus bergantung pada Illusory Demon Sect. Aku sudah memberitahumu semua, bukan? Sueli tertawa keras sambil melihat 10 tetua Bloodfin. Aku sudah memberitahumu semua bahwa Qinlai akan menyelesaikan masalah terbesar kita. Mo Jun, Meng Feng, dan Hong Bowen semuanya mengangguk dengan senyum di wajah mereka. Apakah Jiang Zuze mencoba menyakitimu di tanah Rerun Mahadewa? Sueli tiba-tiba berkata dengan nada serius. Untuk saat ini, tidak. Qinlai menggelengkan kepalanya. Sekarang dia telah menciptakan tingkat ketiga dari altar jiwanya, dia akan segera menjadi orang paling menakutkan di tanah kekacauan. Bahkan Jiang An, Qi Yang, dan Feng Yi belum tentu bisa mengalahkannya. Adik laki-lakiku yang baik adalah maniak total, dan dia tidak peduli ketika dia menjadi gila. Sueli berkata dengan ekspresi gelap di wajahnya. Pupilnya yang berdarah bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir, Qinlai. Dia mungkin tidak akan memberimu masalah di tanah Rerun Mahadewa. Oh, Qinlai tampak heran. Kami memiliki saling pengertian satu sama lain. Kami tidak akan mengangkat tangan melawan keluarga Miao di Blue Moon Valley, dan dia tidak akan menyerang Kepulauan Matahari Terbenam atau menyerang orang-orang kami, kata Sueli dengan tenang. Keluarga Miao dari Lembah Bulan Biru mereka terkait dengan Jiang Zuze. Qinlai semakin heran. Jiang Zuze dan keluarga Miao memiliki ikatan satu sama lain. Sueli tidak menyembunyikan ini. Kami tidak tahu persis apa hubungan mereka. Perjanjian ini diajukan oleh Jiang Zuze terlebih dahulu, dan kami menyetujuinya hanya setelah diskusi internal. Qinlai menatap Sueli dengan mata yang sedikit aneh. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya berkata, kamu sepertinya telah sedikit berubah. Sueli tua tidak akan pernah bernegosiasi dengan Jiang Zuze. Dia berpikiran lurus, dan dia membenci Jiang Zuze sampai ke intinya. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan dengan Jiang Zuze adalah membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Sueli seharusnya membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Jiang Zuze. Dia berpikir bahwa semua penderitaan keluarganya disebabkan oleh Jiang Zuze. Dia hanya berharap dia bisa menguliti Jiang Zuze hidup-hidup dan menarik tulangnya keluar dari tubuhnya. Tapi sekarang, Sueli tampak sangat tenang ketika dia berbicara tentang Jiang Zuze. Ketenangan itu sangat aneh bagi Qinlai. Sesuatu yang tidak dia ketahui pasti telah terjadi pada Sueli. Banyak hal aneh terjadi ketika seorang praktisi bela diri menyatu dengan altar jiwa, terutama altar jiwa 7 tingkat. Sueli menunjuk kepalanya sendiri lagi. Matanya yang berdarah bersinar terang, dan seluruh orangnya diselimuti semacam ketajaman yang haus darah. Dia seperti pisau berlumuran darah yang bisa merobek daging semua makhluk hidup. Sementara saya menyatu dengan tingkat pertama altar jiwa, saya mulai mengalami kehidupan masa lalu nenek moyang dalam keadaan linglung. Saya harus mengakui bahwa sementara altar jiwa nenek moyang memberi saya pengetahuan yang luar biasa, itu juga secara halus memengaruhi karakter saya. Qinlai tampak terkejut. Bahkan Molingye dan Bloodfin Ten Elders diam-diam ketakutan di dalam. Mereka juga telah memperhatikan bahwa perubahan perilaku dan perilaku Sueli akhir-akhir ini. Sebelumnya, Molingye telah menghubungi Jiang Zuze dan mencapai kesepakatan bersama dalam masalah keluarga Miao. Tapi dia tidak pernah berani mengungkit ini di depan Sueli. Ini karena dia tahu bagaimana Sueli lebih dari siapapun di dunia. Dia tahu bahwa Sueli tidak akan pernah berpura-pura beradab dengan Jiang Zuze.
Tapi Sueli benar-benar mengangkat masalah ini sendiri setelah dia keluar dari pengasingannya. Begitu dia mengetahui bahwa dia telah menghubungi Jiang Zuze, dia sebenarnya tidak menjadi balistik seperti yang dia harapkan. Bahkan, dia menerima semuanya dengan tenang. Mo Lingye sendiri bertanya-tanya di dalam hati, hal-hal aneh apa yang terjadi pada Sueli. Hanya setelah Qin Lai kembali dan bertanya tentang kondisinya secara pribadi, dia akhirnya mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Itu semua karena perpaduannya dengan altar jiwa 7 tingkat dari Blood Progenitor. Jadi menyatu dengan altar jiwa sebenarnya bisa mengubah karakter seseorang juga. Jangan khawatir, tekad saya untuk membunuh Jiang Zuze tidak akan pernah berubah. Sueli menyeringai ketika dia melihat keterkejutan mereka. Namun, saya mungkin bekerja secara berbeda dari sebelumnya. Mo Lingye dan 10 tetua Bloodfin tidak mengatakan apa-apa. Qin Lai tampak sangat tenang di permukaan, tetapi di dalam dia tiba-tiba menyadari bahwa Sueli tumbuh semakin sulit untuk dipahami. Di masa lalu, Sueli adalah orang yang berpikiran sederhana yang tidak tahu bagaimana menjadi fleksibel. Dia menganjurkan pemecahan masalah melalui kekerasan mutlak, jarang terganggu dengan skema dan trik kecil, dan dia tidak pernah bekerja sama dengan musuh-musuhnya. Tapi hari ini, Sueli bisa mencapai saling pengertian bahkan dengan musuh bebuyutannya, Jiang Zuze. Ini berarti bahwa prinsip-prinsip yang digunakan untuk membatasi Sueli di masa lalu sekarang telah hilang. Cara perilaku Sueli tampaknya perlahan-lahan condong ke arah cara nenek moyang darah itu melakukan dirinya sendiri. Menurut pendapat Qin Lai, Sueli yang sekarang jauh lebih menakutkan daripada Sueli yang lama. Dia secara tidak sadar menggunakan esensi darah kehidupannya. Saat dia melakukannya, dia benar-benar menyadari bahwa hubungan seketika antara Sueli dan dia terbentuk. Dia bisa masuk jauh ke dalam daging Sueli, otot, darah, lautan roh dan bahkan altar jiwa 7 tingkat. Saat ini, tubuh leluhur darah dan permukaan altar jiwa 7 tingkat ditutupi oleh garis darah kompleks dan misterius yang tak terhitung jumlahnya. Orb penekan jiwa tampaknya telah mencetak garis darah ini ke tubuh leluhur darah dan altar jiwa dengan paksa. Ini memungkinkan Qin Lai untuk memegang kendali sebesar mungkin atas tubuh leluhur darah dan altar jiwa. Ketika dia menyerahkan leluhur darah kepada Sueli, dia mengatakan kepadanya bahwa sesuatu yang tidak terduga telah terjadi pada tubuh leluhurnya. Perubahan ini memungkinkan dia untuk mengendalikan tubuh progenitor darah dan altar jiwa selamanya. Ini berarti dia juga bisa mengendalikan Sueli saat ini. Setelah memberikan tes, dia melihat bahwa koneksi masih ada. Jika dia menginginkannya, dia masih bisa mengendalikan segala sesuatu tentang tubuh leluhur darah melalui koneksi misterius ini. Jika suatu hari saya menjadi tidak seperti saya, jika saya dipengaruhi terlalu dalam oleh nenek moyang, dan jika saya melakukan sesuatu yang benar-benar tidak dapat dimaafkan, Sueli tahu tentang mata-matanya dan tiba-tiba berkata, setidaknya ada seseorang yang bisa membatasiku, menghentikanku, atau bahkan membunuhku. Sueli menjadi benar-benar tenang sekali lagi setelah dia mengatakan ini. Seolah-olah simpul terakhir di hatinya akhirnya terselesaikan. Setelah mencapai pemahaman bersama mengenai penggunaan formasi teleportasi, Qin Lai meninggalkan Sekte Vindara. Ketika dia berpisah dengan Sueli, dia melihat sesuatu yang sedikit berbeda di mata Sueli. Itu membuatnya merasa sedikit berat. Memang benar bahwa Sekte Iblis Darah kesulitan menghadapi Sekte Iblis Ilusi, Jiang Zuze, invasi 3 ras hantu, dan serangan kultus Fudo Hitam dan 3 keluarga besar. Karena mereka tidak benar-benar memiliki ahli altar jiwa yang dapat menghadapi ancaman ini, setiap murid dan penatua Sekte Darah Iblis merasa bahwa situasi mereka genting. Mereka didorong dalam setiap aspek. Dalam menghadapi kesulitan seperti itu, Sueli terpaksa bangkit dan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Itulah mengapa Sueli pergi mengasingkan diri lagi dan lagi tanpa menunggu pikirannya benar-benar stabil. Dia secara paksa menyatu dan meningkatkan afinitasnya dengan altar jiwa untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan dengan cepat. Namun, kebumahadewannya yang berlebihan akan kecepatan jelas menyebabkan beberapa masalah terjadi selama penggabungannya dengan altar jiwa leluhur darah. Faktanya, Qin Lai mulai merasa bahwa Sueli menjadi tidak terkendali. Kata-kata terakhir Sueli dengan jelas menyatakan bahwa dia tahu bahwa dia sedang mengalami masalah, dan masalah itu mungkin menimpanya di masa depan. Namun, dia akhirnya bisa pasrah pada nasibnya karena dia tahu bahwa setidaknya ada seseorang yang bisa menghentikannya dan menahannya jika dia memperoleh kekuatan besar dari altar jiwa nenek moyang tetapi mengalami rebound jahat sebagai hasilnya. Dia senang mengetahui bahwa seseorang akan dapat meluruskannya jika dia menyimpang dari jalan yang benar di masa depan. Qin Lai mengerti bahwa Sueli telah menaruh harapan padanya. Saya harap Anda tidak akan tenggelam lebih dalam sampai Anda kehilangan diri Anda sepenuhnya suatu hari nanti. Jika itu terjadi,
Qinlai menghela nafas dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dia tidak lagi memikirkan masalah ini. Dia diam-diam tiba di Pulau Darah. Tuan Pulau Qin. Halo, Tuan Pulau. Apakah kamu di sini untuk memeriksa kultivasi kami, Tuan Pulau? Banyak praktisi bela diri tombak darah keluar dari hutan untuk menyambutnya. Banyak kolam darah dibangun di antara hutan-hutan ini. Namun, banyak dari kumpulan darah ini tidak memiliki darah di dalamnya sekarang. Qinlai, sudahkah kamu menemukan cara untuk menggunakan garis keturunanmu selama perjalananmu ke benua keheningan surgawi? Lang Xie berjalan mendekat. Bau busuk darah yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba bergejolak. Darah Qinlai tiba-tiba mendidih saat gelombang api menyebar ke sekeliling, membakar semua yang ada di jalurnya. Lang Xie tampak terkejut. Sepertinya kamu telah belajar banyak hal dari perjalananmu. Dia sangat sensitif terhadap darah, jadi dia bisa merasakan seberapa jauh Qinlai telah datang sejak dia mulai belajar tentang garis keturunannya lebih dari setahun yang lalu. Saya telah membuka misteri garis keturunan saya. Qinlai mengangguk. Sementara keduanya berbicara satu sama lain, banyak praktisi bela diri tombak darah pindah dari tempat itu secara sukarela. Sambil mengobrol satu sama lain, mereka tiba di sebelah Pulau Darah sebelum Qinlai melewati cincin spasial dengan sungguh-sungguh kepada Lang Xie. Cincin ini hanya berisi bom mendalam yang berkobar, dan beberapa di antaranya juga mengandung racun yang mengerikan. Di tempat lain, bom mendalam berkobar yang beracun ini dapat menyebabkan keributan besar, tetapi di tanah Rerun Mahadewa mereka baik-baik saja. Tidak ada yang akan mencela Anda karena menggunakannya karena semua hal jahat dan jahat dapat digunakan secara terbuka di tanah Rerun Mahadewa. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati saat membawa praktisi bela diri tombak darah untuk berlatih di tempat itu. Saya mengerti. Lang Xie menerima cincin spasial dan merenung sejenak. Pulau Abu-Abu dan Pulau Flaming Sun membutuhkan perlindungan kekuatan bela diri yang kuat, terutama Pulau Abu-Abu karena itu adalah kekuatan yang terdiri dari pengrajin yang sangat terampil. Mereka hanya akan tumbuh lebih menarik di masa depan, dan tanpa perlindungan seorang ahli super, mereka hanya akan dilahap habis-habisan oleh Sekte Iblis Ilusi, Sekte Artefak Surgawi, dan kultus Fudo Hitam di masa depan. Kami kekurangan ahli sejati. Qinlai tahu ini dengan sangat baik. Kami tidak punya cukup waktu, jadi saya hanya bisa membawa mereka ke tanah Rerun Mahadewa dan membaptis mereka dengan darah sehingga mereka dapat tumbuh secepat mungkin, bahkan jika beberapa dari mereka akan mati dalam prosesnya, kata Lang Xie dengan petunjuk kekejaman. Qinlai mengangguk tanpa mengatakan apa-apa. Dia menghubungi 8 mayat dewa dengan kesadaran jiwanya. Saat pikiran itu muncul, garis keturunannya mulai melonjak dengan panik. Guyuran. Mayat dewa yang tampak seperti bukit kecil dengan cepat bangkit dari laut dalam dan berkumpul di sekitar Qinlai. Mata 8 mayat dewa bersinar dengan cahaya dewa, dan aura mengejutkan yang terasa seperti neraka seperti laut tak terbatas keluar dari mereka. Swoosh! The Demon Sealing Tombstone muncul dengan sendirinya dan melepaskan 7 cahaya dewa dari depan dada Qinlai. Pada saat yang sama, getaran yang mendalam dan samar-samar muncul dari dalam batu nisan penyegelan iblis. Itu adalah getaran yang dibuat murni dari bahasa ilahi yang tidak jelas yang hanya bisa dipahami oleh Qinlai. Darah, darah segar, darah ras kita. Pesan membingungkan terus memasuki otak Qinlai melalui batu nisan penyegelan iblis. Qinlai dengan cepat menyadari. Esensi darah kehidupan yang tembus cahaya, berkilau, merah yang tampak seperti kalung akik memasuki batu nisan penyegel iblis seperti seutas tali. The Demon Sealing Tombstone tiba-tiba bersinar terang dalam warna darah dan terbelah menjadi 7 sinar cahaya. 7 rantai dewa terbang keluar dari batu nisan penyegel iblis dan melilit leher 7 mayat dewa. Rantai ditutupi dengan karakter ilahi kecil, benang darah merah, dan gumaman yang tak terlihat. The Demon Sealing Tombstone tampaknya dengan paksa menuangkan segmen warisan ke dalam tubuh mayat dewa. Nyanyian karakter ilahi yang jauh namun keras, kuno, dan sunyi bergema sebentar-sebentar dari batu nisan penyegel setan seolah-olah itu akan mencapai surga. Qinlai benar-benar merasakan bahwa fragmen jiwa tampaknya tertarik dari luar angkasa yang jauh, jauh, jauh di luar angkasa dan tanah yang tidak dikenal, melaju melalui kehampaan. Fragmen jiwa ini tampaknya awalnya milik 8 mayat dewa dan merupakan bagian dari keberadaan mereka. Mereka hanya sementara dilupakan dan ditinggalkan di ujung surga. Beberapa pengetahuan tentang mayat dewa berkilauan di benak Qinlai, membuat matanya terlihat semakin dalam. Nama asli mayat dewa adalah manusia dewa kuno. Mereka juga disebut hamba Mahadewa. Mereka datang ke Spirit Realm bersama dengan Heaven Fighting Rache yang menyebut diri mereka dewa dari luar angkasa. Mereka menyebut diri mereka hamba Mahadewa dan manusia Mahadewa, dan mereka benar-benar setia pada ras pertarungan surga.
Para pelayan dari Heaven Fighting Rache memiliki kekuatan fisik yang luar biasa yang benar-benar dapat memindahkan gunung dan lautan. Tampaknya satu-satunya tujuan kelahiran mereka adalah untuk bertarung dan mati demi perlombaan pertarungan surga. Tidak ada yang tahu dari mana orang-orang dewa ini berasal. Mereka hanya tahu bahwa Heaven Fighting Rache memiliki kepercayaan mutlak pada mereka dan mencintai mereka lebih dari naga jahat. Banyak manusia dewa terbunuh selama perang 100 ras. Setelah Heaven Fighting Rache mundur dari Spirit Realm, berita tentang Godsman perlahan memudar menjadi kehampaan di Spirit Realm. Tidak ada yang bisa menemukan keberadaan mereka. Ada desas-desus bahwa manusia dewa kuno telah pergi ke luar angkasa bersama perlombaan pertarungan surga. Juga dikabarkan bahwa manusia dewa kuno telah menyelinap ke dasar laut, menunggu hari di mana Heaven Fighting Rache kembali. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa manusia dewa kuno telah mengubah penampilan mereka dan mengecilkan tubuh mereka, berbaur di antara manusia dan menunggu kesempatan untuk bangkit kembali sebagai pembalasan. Bahkan Qinlai tidak tahu perkataan mana yang benar. Itu karena dia belum memperoleh informasi atau ingatan apapun tentang manusia dewa kuno dari alam darah kekacauan. Akibatnya, pengetahuannya tentang manusia dewa terbatas. Mereka lebih kuat dari sebelumnya. Saya bisa merasakannya dalam energi dan darah mereka. Aku bisa merasakan bahkan sekarang bahwa mereka dengan cepat tumbuh lebih kuat, kata Lang Xie tiba-tiba. Dia bisa melihat dengan jelas benang cahaya dewa membungkus tubuh dewa mayat dan menyebabkan aura mereka meningkat dengan cepat. Jiwa mereka juga sangat bergejolak, hampir seolah-olah jiwa seorang pejuang dengan cepat terbangun dari tidurnya. Qinlai melihat ke dalam kehampaan dan bergumam, lebih banyak fragmen jiwa akan segera bergabung dengan mereka. Ketika itu terjadi, mereka akan tumbuh lebih kuat. Mata Lang Xie berbinar. Kita tidak perlu menunggu di sini. 8 mayat dewa ini akan kembali ke dasar laut setelah mereka menyerap fragmen jiwa. Anda tidak perlu khawatir. Setelah garis keturunannya terbangun, hubungannya dengan mayat dewa telah tumbuh jauh lebih kuat. Dia benar-benar merasakan bahwa dia mampu membentuk hubungan dengan 8 mayat dewa selama mereka berada dalam jarak 100 km darinya. Aku menuju Pulau Abu-Abu. Persiapkan dirimu, kita akan segera berangkat ke Tanah Rerun Mahadewa. Qinlai menambahkan. Lang Xie mengangguk. Qinlai pergi dengan kereta perang kristal. 15 menit kemudian, dia pergi ke ruang kultivasi Tang Siki dan melihatnya memegangi pipinya dan mengosongkan diri di depan tablet roh. Kakak senior Tang. Qinlai tersenyum tipis setelah dia masuk. Apa yang kamu pikirkan begitu keras? Tidak ada. Wajah cantik Tang Siki memerah, dan emosi beredar di matanya. Dia memutar matanya ke arah Qinlai dan memarahi orang menyebalkan itu karena memilih satu pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dia bertanya-tanya bagaimana membuat Qinlai kurang memperhatikan Song Tingyu, dan lebih memperhatikannya. Selama setahun terakhir, saya telah mempelajari beberapa diagram roh kuno. Datang dan lihatlah. Sambil mengatakan ini, Qinlai berjalan ke arahnya dan melewati papan roh dengan diagram roh kuno Materialization, Realization, Void Illusion, dan Soul Sealing. Qinlai telah membuat diagram roh kuno ini dengan cara khusus sehingga energi roh yang terkandung di setiap utas roh sejernih siang hari. Tang Siki dapat mempelajari, meneliti, dan mengekstrak setiap detail proses prasasti dari papan roh dan menguasainya dengan cara ini. Sejak dia mengetahui bahwa Flaming Sun Island telah mendapatkan status mereka hari ini semua berkat diagram roh kuno dasar, dia tahu bahwa itu akan menjadi kunci untuk naiknya Flaming Sun Island ke tampuk kekuasaan. Itu juga merupakan akar dari masalah antara Pulau Abu-Abu dan Sekte Artefak Surgawi. Mo Hai terus meningkat selama studinya tentang diagram roh kuno dasar, dan dia sekarang mampu memperbaiki artefak roh kelas 6 bumi. Munculnya Heaven Cloud Armor dan Thunder Soul hanya menegaskan kembali keyakinannya bahwa Grey Island akan dapat memberinya kejutan yang lebih menyenangkan selama dia memberi mereka diagram roh kuno yang lebih rumit dan bermutu tinggi. Diagram roh kuno baru, Tang Siki gemetar. Dia buru-buru bergegas ke arahnya. Mungkin itu karena dia terlalu bersemangat, tetapi tangannya yang lembut dan lembut benar-benar meraih tangan Qinlai alih-alih tablet roh. Qinlai tidak bisa menahan perasaan tersentuh oleh Sen Mahadewanya. Cahaya di matanya tiba-tiba menyala terang. Tatapannya pada Tang Siki telah berubah hampir cukup panas untuk membakar kulit seseorang. Dia pasti merasakan kasih sayang untuk Tang Siki. Faktanya, wanita cantik yang telah memberinya banyak bantuan di sekte persenjataan ini selalu menantang pengendalian dirinya. Namun pada saat itu, Ling Yuxi lebih penting baginya. Itulah sebabnya dia selama ini menekan rasa sayangnya pada Tang Siki. Cintanya hanya didedikasikan untuk satu orang pada saat itu. Namun, setelah memasuki benua neter bersama Song Tingyu dan ras iblis bertanduk, setelah pengalaman hidupnya diperkaya,
setelah dia menjalani satu situasi yang tampaknya tanpa harapan demi satu dan setelah dia bergabung dengan kepribadian sebelumnya pandangannya tentang hubungan perlahan-lahan berubah sebelum dia menyadarinya. Dia mulai tidak terlalu memikirkan masa depan, dan lebih menghargai masa kini daripada sebelumnya. Dalam hal hubungan, dia tidak lagi menahan diri dan sekarang menuruti keinginannya yang sebenarnya. Saat ini, Tang Siki telah menjadi pengrajin paling berbakat di Pulau Abu-Abu, dan keterampilannya berkembang pesat. Selain itu, dia telah menguasai diagram roh kuno yang dia berikan padanya. Selain itu, Tang Siki jelas menyukainya, belum lagi dia sekarang memiliki status luar biasa di Pulau Abu-Abu. Jika dia secara emosional terluka olehnya, dan jika dia mentransfer kasih sayangnya kepada orang lain, ada kemungkinan diagram roh kuno Pulau Grey dan banyak rahasianya akan bocor ke publik. Baik itu untuk tujuan pribadi atau publik, dia tidak punya alasan untuk membiarkan Tang Siki lolos dari genggamannya. Pikirannya memperkuat tekadnya lebih jauh. Tang Siki melepaskan tangannya dengan panik, dan tablet roh yang bertuliskan diagram kuno mendarat dengan dentang di tanah. Kakak senior, apa yang kamu lakukan? Qin Lai mencibir. Tang Siki sangat malu, wajahnya sangat merah hingga hampir meneteskan darah. Dia mencoba menyamarkannya. Aku terlalu bersemangat, lihat kecanggunganku. Dia buru-buru berjongkok untuk mengambil tablet roh. Mengenakan gaun merah mawar yang ketat, dada Tang Siki yang rimbun tertutup rapat oleh gaun sutra. Ketika dia membungkuk, putaran belakangnya menjadi sangat menggoda. Qin Lai menunduk untuk melihat, dan mulutnya terasa kering. Matanya menjadi lebih panas. Pulau Abu-Abu sangat makmur hanya karena diagram roh kuno dasar yang Anda berikan kepada saya. Saya menempatkan tablet roh kembali ke cincin spasial. Tang Siki mengangkat kepalanya saat dia berbicara. Suaranya tiba-tiba berhenti. Giginya menggigit lembut bibir bawahnya yang merah dan lembab saat dia menatap lurus ke arah Qin Lai. Qin Lai sepertinya tidak merasakannya, matanya yang terbakar masih mengunci ke sekelilingnya dan menggoda di belakang. Tang Siki tidak bersuara saat dia melihat Qin Lai. Perlahan-lahan, bahkan lehernya menjadi benar-benar merah. Sesaat kemudian, Qin Lai akhirnya bereaksi. Kakak senior, mengapa kamu berhenti berbicara? Tatapannya bergerak dan dia memperhatikan tatapan Tang Siki padanya serta rona malu di leher Tang Siki. Uhuk-uhuk. Dengan tergesa-gesa mengalihkan pandangannya, dia terbatuk keras dan segera mengubah topik pembicaraan. Kakak senior, apakah Pulau Abu-Abu telah mengatur seseorang untuk ikut denganku ke Tanah Rerun Mahadewa untuk membeli materi roh? Tatapannya melintas saat dia dengan malu menghindari mata Tang Siki, wajahnya juga memerah. Dia tidak mengira Tang Siki akan menangkapnya menatapnya. Dia juga tidak menyangka bahwa dia tidak akan segera berdiri, malah tetap dalam posisi setengah membungkuk meskipun menangkapnya sedang menatapnya. Dia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Apakah itu menarik? Tang Siki bertanya dengan lembut. Apa? Qin Lai secara naluriah berkata dengan lembut. Tempat itu, apakah itu menarik? Tang Siki perlahan berdiri. Di depan Qin Lai, dia berbalik, dan menunjukkan punggungnya yang subur dan bulat di belakang yang terbungkus gaun ketat di depannya. Batuk, menarik. Suara Qin Lai sedikit kering. Sebelumnya, di lorong di bawah Armament City, kamu pernah, gumam Tang Siki dengan wajah merah. Qin Lai tidak bisa membantu tetapi berpikir kembali. Ketika 5 kekuatan telah mengepung sekte persenjataan, dia dan Tang Siki melarikan diri ke jalan rahasia untuk kembali ke sekte. Pada saat itu, di jalan rahasia yang sempit, dia tidak dapat mengendalikan dirinya dan telah melakukan tindakan ofensif terhadap Tang Siki. Saat itu, Tang Siki tidak berubah marah. Karena hal itu, Qin Lai secara bertahap menyadari pikiran Tang Siki terhadapnya. Setelah bertahun-tahun, ketika Tang Siki menyebutkan apa yang terjadi di masa lalu, suasana di dalam ruangan menjadi lebih ambigu. Terkadang, aku sangat berharap kakak senior Rou benar. Saya harap, Anda kembali ke sekte persenjataan untuk saya. Punggungnya menghadap Qin Lai, Tang Siki menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, tapi aku tahu bahwa kamu tidak datang ke sekte persenjataan untukku. Saya mengerti ini. Tapi kamu di sekte persenjataan, kamu bertarung dengan Liang Shaoyang untukku, dan membunuh Liang Shaoyang untukku. Juga, ketika saya ditangkap oleh Blood Shadow, ketika Master Sekte dan 3 pendeta bersiap untuk mengorbankan saya, Andalah yang mencari dan menyelamatkan saya. Jika Anda tidak memiliki perasaan terhadap saya, mengapa Anda berjuang untuk saya 2 kali, mengapa Anda menyelamatkan saya berkali-kali, dan membiarkan saya melihat begitu banyak diagram kuno yang berharga? Tapi jika kamu memang memiliki perasaan padaku, mengapa kamu hanya menemukan Nona Song dan tidak pernah mencariku untuk masalah pribadi meskipun aku selalu berada di Pulau Abu-Abu? Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Tapi aku benar-benar ingin tahu.
Saat dia berbicara, Tang Siki berbalik dan menatap langsung ke arah Qin Lai tanpa rasa takut dan rapuh. Qin Lai terdiam. Sedetik kemudian, dia tiba-tiba menghela nafas. Aku sudah. Selama waktu Anda di Sekte Persenjataan, Anda memiliki pertunangan dengan Nona Ling sebelum Anda bertemu Nona Song. Anda bertemu Nona Song setelah Anda bertemu saya. Tapi karena kalian berdua kembali dari makam dewa, kalian jelas bersama. Tang Siki memutar mulutnya. Dia berani mencurimu dari Nona Ling, kenapa aku tidak bisa mencurimu darinya? Qin Lai terdiam. Dia bisa membantu Flaming Sun Island mengelola kekayaannya, aku bisa memalsukan Blazing Profound Bomb untuk Flaming Sun Island, aku bisa mengumpulkan kekayaan tanpa akhir melalui Grey Island. Saya mungkin tidak dapat melakukan hal-hal yang dapat Anda lakukan, tetapi apa yang dapat saya lakukan dia tidak bisa. Wajah Tang Siki dengan cerah penuh percaya diri. Menggaruk kepalanya, ekspresi Qin Lai aneh. Ini. Tuan Pulau Qin. Ada masalah mendesak. Teriakan Mo Jun datang dari luar. Tolong keluar untuk rapat. Qin Lai mengerutkan kening. Pergi tangani urusanmu sendiri. Saya perlu mempelajari diagram kuno ini, kata Tang Siki lembut, kepalanya tertunduk. Baik, Qin Lai tidak mengatakan lebih banyak. Dia menghentikan percakapannya dengan Tang Siki dan buru-buru berjalan keluar. Di luar, Mo Jun dari Bloodfin Ten Elders mengerutkan kening dalam-dalam. Ketika Qin Lai keluar, dia meringis. Masalah akan datang. Masalah apa? Masalah dari Sekte Iblis Ilusi. Apa yang terjadi? Kamu akan segera tahu. Saat keduanya berbicara, Qin Lai melihat orang-orang datang dari arah Bloodfin Sect. Dia melihat dan kemudian ekspresinya berubah. Altar jiwa abu-abu 2 tingkat bergerak seperti angin puyuh yang bergelombang di bawah seseorang. Ada lusinan praktisi perkawinan yang mengenakan jubah Sekte Iblis Ilusi di samping orang itu. Di antara mereka adalah Sisi Uling, Jurwiji, dan Chu Miaodan. Mo Lingye dari Bloodfin Sect, dan Hong Bowen, Meng Feng dan yang lainnya dari Bloodfin Ten Elders memiliki ekspresi jelek. Mereka takut orang-orang ini akan menimbulkan masalah sehingga mereka buru-buru datang. Itu Wen Bin. Dia baru-baru ini membangun altar jiwa 2 tingkatnya. Dia memiliki pengaruh besar di Illusory Demon Sect sekarang. Mo Jun menjelaskan dengan suara rendah. Bagaimana dengan Yu Lingwei? Qin Lai bertanya dengan kaget. Dia sibuk bertahan melawan Blue Gold Rache, kendalinya terhadap Illusory Demon Sect telah melemah. Mo Jun menghela nafas. Tanpa kecelakaan, setelah pertempuran dengan Blue Gold selesai, dia akan digantikan oleh Wen Bin. Di masa lalu, Wen Bin hanya ahli altar jiwa 1 tingkat. Sekarang dia memiliki altar jiwa 2 tingkat, dia memiliki kultivasi yang sama dengan Master Sekte Yu. Dia akhirnya memenuhi syarat untuk menentang Sekte Master Yu. Karena hubungannya dengan kami, dan karena dia membawa para ahli ke benua Prism ketika Sekte Iblis Ilusi diserang, banyak tetua di Sekte Iblis Ilusi berpikir bahwa Master Sekte Yu membuat keputusan yang salah dan memiliki pendapat negatif tentang dia. Qin Lai berkonsentrasi. Yu Lingwei jelas berada di pihak yang kalah dalam pertempuran memperebutkan kekuasaan atas Illusory Demon Sect ini. Dia dan orang-orangnya saat ini sibuk bertarung melawan Blue Gold, melakukan pekerjaan yang paling sulit. Sesepuh di Illusory Demon Sect semakin memikirkan Wen Bin. Saat pengaruhnya secara bertahap meningkat, dia akhirnya mendapatkan kendali atas Illusory Demon Sect. Kali ini, Wen Bin datang untuk memamerkan altar jiwa 2 tingkatnya dan mengintimidasi Kepulauan Matahari Terbenam. Sisi Uling, Jurwiji, dan Chu Miaodan juga muncul berarti mereka tidak datang dengan niat bersahabat. Siapa orang yang bertanggung jawab atas Flaming Sun Island? Wen Bin mengendarai altar jiwa 2 tingkat untuk mengapung secara terbuka di atas Pulau Abu-Abu. Dia memandang rendah para pengrajin dari Sekte Persenjataan di bawah dengan sedikit keserakahan tersembunyi. Dia jelas menginginkan Pulau Abu-Abu dan ingin mengambil Pulau Abu-Abu untuk dirinya sendiri. Pulau Abu-Abu, terdiri dari para ahli, bisa menempa bom mendalam berkobar dan banyak armor roh yang berharga. Nilai mereka sulit diperkirakan bahkan di matanya. Alasan dia datang sendiri bukan karena dia tidak memikirkan Sekte Iblis Darah, tetapi karena Pulau Abu-Abu. Sisi Uling dan Jurwiji berada di samping Wen Bin. Mereka melihat Qin Lai, tetapi mereka tidak menunjukkannya. Mata mereka ketika mereka melihat Qin Lai membawa sedikit kebencian. Mereka tampaknya membenci Qin Lai karena mempermalukan mereka di benua Prism dan menyebabkan pasukan lain merasa jijik terhadap Sekte Setan Ilusi. Saya, kata Qin Lai dengan cemberut. Pulau Abu-Abu, Pulau Darah, dan Pulau Flaming Sun ini, ketiga pulau yang kamu sebutkan ini selalu milik Sekte Iblis Ilusi. Sebelumnya kami hanya sementara meminjamkannya kepada Anda. Salah satu syaratnya adalah Anda akan memberi kami bom mendalam yang berkobar. Tulang pipi Wen Bin cekung, hidungnya mancung,
matanya gelap dan kasar. Dia tidak terlihat seperti orang yang santai. Saat ini, setelah berdiskusi di dalam sekte kami memutuskan untuk mengambil kembali ketiga pulau ini. Tolong segera tinggalkan tempat ini. Penatua Wen, Master Sekte Yu dan saya memiliki kesepakatan lisan tentang setting Sun Islands. Aku, Mo Lingye berbicara. Dan kau, Wen Bin tersenyum dingin dan melihat kembali ke orang-orang dari Bloodfin Sect. Dia berkata, saya tidak peduli kesepakatan apa yang Anda miliki dengan Sekte Master Yu. Setelah diskusi pribadi Sekte Iblis Ilusi kami, semua pulau milik Kepulauan Matahari Terbenam akan dikembalikan. Itu sama untuk Sekte Fin Darah. Jelas bahwa Wen Bin tidak hanya menargetkan Pulau Flaming Sun. Dia mencoba untuk mengambil Sekte Fin Darah juga. Ketika Mo Lingye, Mo Jun, Meng Feng, dan 10 tetua Bloodfin mendengar bahwa dia ingin Sekte Bloodfin meninggalkan setting Sun Islands juga, ekspresi mereka menjadi gelap. Mereka tidak mengira Wen Bin akan mendominasi seperti ini. Siapa Master Sekte Illusory Demon Sect saat ini? Qin Lai bertanya dengan keras. Bisakah kamu mewakili Sekte Iblis Ilusi sepenuhnya? Mo Lingye juga bertanya. Ketika perang melawan Blue Gold Rache telah berakhir, tuanku akan turun dari kursinya. Jur Wiji sedang menaiki kereta perang kristal tepat di sebelah sisi Uling. Dia pertama-tama melirik Qin Lai dengan penuh kebencian sebelum berkata perlahan, setelah itu, Penatua Wen akan menjadi orang yang membimbing Sekte Iblis Ilusi ke depan. Mata Mo Lingye menjadi redup. Dia tidak menyadari bahwa situasi Yu Lingwei sudah seburuk ini. Sampai pada titik di mana bahkan murid langsungnya, Jur Wiji, berani menyeberang ke faksi Wen Bin dengan berani dan tanpa takut akan akibatnya. Mendesah, Mo Lingye menghela nafas dalam-dalam di dalam hatinya dan berhenti mencoba berbicara dengan mereka lagi. Dia dipenuhi dengan penyesalan terhadap Yu Lingwei. Dia percaya bahwa salah satu alasan terbesar Yu Lingwei kehilangan kendali atas Illusory Demon Sect adalah karena dia telah mencoba membantunya dan Bloodfin Sect. Dia tahu sejak lama bahwa kelompok yang dipimpin oleh Wen Bin berusaha merebut Sekte Iblis Darah saat mereka lemah dan bergantung pada mereka. Beberapa dari mereka ingin mengubah Bloodfin Sect menjadi kekuatan peringkat koper di bawah Illusory Demon Sect. Faktanya, alasan Illusory Demon Sect meminjamkan bantuannya kepada Bloodfin Sect, memberi mereka setting Sun Islands dan mengizinkan Gold Sun Island untuk kembali ke Bloodfin Sect adalah dengan harapan menaklukkan Bloodfin Sect. Namun, setelah Sueli kembali ke Bloodfin Sect, sekte tersebut jelas-jelas mengarah ke jalan kemerdekaan. Akibatnya, Sekte Iblis Darah dan Sekte Iblis Ilusi perlahan-lahan tumbuh terpisah satu sama lain. Setelah munculnya Flaming Sun Island dan Grey Island, kecemburuan dan kecemasan Illusory Demon Sekte tumbuh dari hari ke hari. Ketika Qin Lai dan Jur Wiji saling berhadapan di benua Prism dan menghentikan semua perdagangan bom mendalam yang berkobar dengan Sekte Iblis Ilusi, kontradiksi itu akhirnya meletus menjadi permusuhan besar-besaran. Ketika Blue Gold Rache menyerbu Illusory Demon Sect dan menyebabkan otoritas Yu Lingwei dipertanyakan, Wen Bin mengambil kesempatan untuk meningkatkan statusnya. Kekayaan Grey Island yang terakumulasi dengan cepat dan reputasi pengrajin mereka di tanah kekacauan akhirnya mendorong Wen Bin dan beberapa praktisi bela diri Illusory Demon Sect untuk mengambil tindakan. Mo Lingye tahu bahwa hanya masalah waktu sebelum setting Sun Islands dan Illusory Demon Sect menjadi kekuatan yang berlawanan. Dia hanya tidak menyadari bahwa itu akan terjadi begitu cepat. Itu terjadi begitu cepat sehingga dia benar-benar lengah. Sueli telah melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, sedemikian rupa sehingga dia bahkan menunjukkan tanda-tanda rebound yang jahat. Tapi meski begitu, Sueli hanya bisa melepaskan kekuatan ahli altar jiwa satu tingkat. Saat ini, Sueli bahkan mungkin tidak bisa memaksa Wen Bin untuk kembali. Mo Lingye sangat bermasalah. Siapa bilang setting Sun Islands adalah milik Illusory Demon Sect? Sebuah kereta perang kristal melaju dari Flaming Sun Island. Mengenakan pakaian cerah berwarna-warni, Song Tingyu sedikit mengernyit. Pada awalnya, Kepulauan Matahari Terbenam adalah milik kekuatan batu kapur kecil yang disebut Asosiasi Naga Ikan. Orang-orang Asosiasi Naga Ikan menemukan pulau-pulau ini saat mereka menjelajahi lautan dan memantapkan diri mereka di sini, mengembangkannya menjadi kekuatan. Asosiasi Naga Ikan ini dulunya milik Istana Awan Hitam, dan Istana Awan Hitam adalah kekuatan peringkat tembaga di bawah kultus Fudo Hitam. Jika kita benar-benar ingin berdebat tentang kepemilikan, Kepulauan Matahari Terbenam seharusnya milik kultus Fudo Hitam. Kemudian, Island Master Xiangxi dari Gold Sun Island bentrok dengan Fish Dragon Association dan pada akhirnya menggulingkan mereka. Kepulauan Matahari Terbenam telah ada sejak saat itu. Pulau Matahari Emas dulunya terhubung dengan Sekte Iblis Ilusi, jadi mungkin Kepulauan Matahari Terbenam memiliki sedikit hubungan dengan Sekte Iblis Ilusi. Di masa lalu, itu
Tapi setelah Pulau Gold Sun memisahkan diri dari Sekte Iblis Ilusi dan bergabung kembali dengan Sekte Iblis Darah, Kepulauan Matahari Terbenam, tanah di bawah kendali Pulau Matahari Emas, tidak lagi memiliki hubungan dengan Sekte Iblis Ilusi. Jadi menurutmu atas dasar apa Kepulauan Matahari Terbenam milik Sekte Iblis Ilusi? Kereta perang kristal Song Tingyu berhenti di samping Qin Lai. Dia tidak takut meskipun dia menghadapi Wen Bin secara langsung. Dia dengan tertib menjelaskan mengapa setting Sun Islands tidak ada hubungannya dengan Illusory Demon Sect dari awal hingga akhir. Baik Qin Lai dan Mo Lingye diam-diam terkejut dengan ini. Sungguh gadis berlidah tajam. Chu Miaodan tersenyum dingin. Pulau Matahari Emas dulunya adalah pasukan bawahan di bawah Sekte Iblis Ilusi, jadi wajar saja jika Pulau Matahari Terbenam milik Sekte Iblis Ilusi. Apa yang disebut pemutusan antara Pulau Matahari Emas dan Sekte Iblis Ilusi adalah keputusan yang dibuat oleh Master Sekte Yu sendiri, dan itu tidak pernah disetujui oleh para tetua. Menurut pendapat kami, itu adalah Sekte Bloodfin yang mengintimidasi Pulau Matahari Emas sehingga mereka dapat dengan paksa mengambil wilayah mereka untuk diri mereka sendiri. Ini adalah konflik kepentingan langsung. Oleh karena itu, setelah Bloodfin Sect meninggalkan setting Sun Islands, semua orang di Gold Sun Island harus tetap tinggal. Mata suram Wen Bin menyapu kerumunan tanpa henti sampai akhirnya mendarat di Sing bersaudara. Baik klan keluarga Sing dan Siang Si merasa sedikit kedinginan ketika mereka memperhatikan tatapannya. Wen Bin tidak hanya datang untuk mengejar Bloodfin Sect dari setting Sun Islands. Dia bahkan berencana untuk membunuh semua orang di Gold Sun Island. Wahyu ini menyebabkan ekspresi semua praktisi bela diri Bloodfin Sect berubah secara dramatis. Dahulu kala, keluarga Sing adalah salah satu dari 5 keluarga hebat yang melayani Sekte Fin Darah dengan setia. Belum lama ini, Qin Lai yang membujuk Sing bersaudara untuk kembali ke Bloodfin Sect dan bahkan menyerahkan setting Sun Islands agar mereka bisa menetap. Keluarga Sing sesetia mungkin dengan Sekte Bloodfin. Jika keluarga Sing dan praktisi bela diri dari Pulau Gold Sun dihancurkan oleh Sekte Iblis Ilusi karena perselisihan antara Pulau Flaming Sun, Sekte Bloodfin, dan Sekte Iblis Ilusi, Sekte Bloodfin akan menjadi bahan tertawaan seluruh tanah kekacauan. Mo Longye, Mo Jun, dan Meng Feng tidak akan bisa menunjukkan wajah mereka dimanapun. Jangan bilang aku tidak memberimu waktu untuk berpikir. Wen Bin mendengus dingin dengan kepala tertunduk tinggi. 3 hari. Anda punya waktu 3 hari untuk mengungsi dari setting Sun Islands. Semua penghuni Pulau Gold Sun dilarang pergi. Mereka masih bagian dari Sekte Iblis Ilusi. Chu Miaodan berkata dengan dingin. Adapun para pengrajin dari Pulau Abu-Abu Sisi Uling berperan sebagai orang baik dari ketiganya saat dia berkata dengan ramah kepada Mo Hai dan Tang Siki, jika Anda mau, Anda bisa tinggal selamanya di Pulau Abu-Abu dan memperbaiki artefak Anda. Kami akan menjamin keselamatan Anda atas nama Illusory Demon Sect. Selain itu, kami akan menggandakan apapun yang diberikan Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect kepada Anda, dan kami tidak akan pernah mengganggu pekerjaan Anda. Kami hanya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda. Alasan Illusory Demon Sect menghentikan semua perdagangan material spirit ke Grey Island bukan untuk menyerangmu, tapi Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island. Semua anggota Illusory Demon Secte memaksakan diri untuk memasang senyum ramah di wajah mereka ketika mereka melihat Tang Siki dan Mo Hai. Di mata mereka, Pulau Abu-Abu adalah pohon uang yang bisa memberi mereka pasokan batu roh yang tak ada habisnya. Kamu hanya punya 3 hari. Wen Bin terbang dengan altar jiwa 2 tingkatnya setelah membuang ancaman ini. Jika Pulau Gold Sun berani pergi bersama dengan Bloodfin Sect, kami akan berurusan denganmu seperti yang kami lakukan dengan pengkhianat. Chu Miaodan mencibir dan pergi juga. Jangan khawatir, selama Anda bersedia tinggal di Pulau Grey, tidak ada yang akan berubah di tempat ini. Sisi Uling tersenyum pada Mo Hai dan Tang Siki. Kami di sini bukan untuk menyerangmu hari ini. Tolong mengerti dari mana kami berasal. Mo Hai dan Tang Siki mengerutkan kening dan tetap diam. Luangkan waktu Anda untuk mempertimbangkan. Sisi Uling menghela nafas pelan. Situasi di luar sana cukup buruk. Invasi dari Blue Gold Rache, Black Fudo Cult yang bermusuhan, dan 3 keluarga besar. Sekte Iblis Ilusi adalah satu-satunya sekte yang bisa melindungimu. Dia membawa Juruiji pergi bersamanya. Ketika Juruiji pergi, dia menatap dingin ke arah Qin Lai yang bisa saja mengukirnya jika bisa. Dia tampak sangat senang dan sombong. Sekte Iblis Ilusi datang secepat mereka datang. Semua praktisi bela diri mereka hilang dalam sekejap mata. Jika kita masih sekuat kita 1000 tahun yang lalu, tidak satupun dari mereka akan kembali hidup-hidup. Meng Feng berkata dengan keras. Qin Lai, bisakah kamu memberitahuku pendapatmu? Mo Lingye berjalan mendekat dan merenung sejenak. Kemudian, dia berkata dengan sedikit tidak berdaya,
kamu pernah mengatakan kepadaku bahwa Sekte Terminator agak ramah dengan kami. Benarkah mereka berencana mengundang kita? Apakah Anda benar-benar berencana untuk mengungsi dari setting Sun Islands? Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Bagaimana dengan orang-orang di Pulau Matahari Emas? Sekte Iblis Ilusi tidak tahu bahwa kamu memiliki formasi teleportasi di tanah Rerun Mahadewa. Jika kita bekerja cepat, 3 hari, seharusnya cukup untuk melakukan segalanya. Apa yang bisa dilakukan Wen Bin begitu Pulau Emas Matahari dan kita berhasil mencapai Sekte Terminator tepat di bawah hidung mereka, kata Mo Lingye. Alasan dia begitu arogan adalah karena dia pikir kita akan menyelinap di bawah tatapan mereka. Itu benar. Dengan formasi teleportasi, kita bisa mencapai Sekte Terminator dalam waktu yang sangat singkat. Mata Hong Bowen juga berbinar. Dia tampak seperti menemukan cahaya di ujung terowongan. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan, Mo Jun juga berkata tanpa daya. The Bloodfin Ten Elders menatapnya bersama. Aku tidak akan pergi. Qin Lai menggelengkan kepalanya di bawah tatapan mereka dan memberitahu mereka jawabannya dengan kasar. Kau tidak akan pergi. Para tetua Sekte Fin Darah jelas bingung dengan pernyataan ini. Qin Lai, kamu punya solusi, kata Mo Lingye dengan kaget. Kami masih punya 3 hari, kami bisa memikirkan solusi. Kali ini, saya tidak berencana untuk mundur. Sekte Iblis Ilusi bukanlah ras asing, mereka tidak dapat memaksa kita ke jurang. Qin Lai berkata dengan serius. Ini adalah mimpi bodoh untuk memindahkan semua sumber daya dari setting Sun Islands melalui formasi teleportasi menengah dalam 3 hari. Song Tingyu menambahkan, Sekte Iblis Darah, Pulau Flaming Sun, dan Pulau Gold Sun. Ketiga partai ini memiliki ribuan praktisi bela diri. Bahkan jika formasi teleportasi itu bekerja tanpa henti, kita mungkin tidak dapat memindahkan semua orang. Kami memiliki sejumlah besar bahan roh, batu roh, istana, tungku, dan ruang budidaya di Pulau Abu-Abu. Mereka mengambil sejumlah besar sumber daya kami. Jika kita mundur, kita tidak akan bisa menjaga barang-barang itu, kita akan menderita kerugian besar. Lian Rou menghela nafas. Sama dengan Pulau Darah, kolam darah, kapal, artefak roh terbang, itu tidak dapat diangkut melalui formasi teleportasi, kata Feng Rong. Bahkan dengan formasi teleportasi, kami tidak akan dapat memindahkan semua barang dalam 3 hari yang singkat, kata Tang Siki, khawatir. Terkadang, kita harus berkorban dan melepaskan beberapa hal. Mo Lingye memandang mereka, dan menghela nafas dalam-dalam. Aku mengerti perasaanmu. Ketika Bloodfin Sect dikepung saat itu, apakah kita ingin mundur tapi apa yang bisa kita lakukan? Saat itu, jika saya tidak menentukan dan mengambil catatan rahasia Sekte Bloodfin dan 10 tetua Bloodfin saat ini untuk pergi secara diam-diam sebelum pertempuran dimulai, tidak akan ada Sekte Bloodfin hari ini, dan inti sebenarnya dari Sekte tersebut, tidak akan terpelihara. Alis Mo Lingye berkerut saat dia mendesak mereka untuk setuju. Dia rela kehilangan beberapa hal untuk pergi dengan selamat. Qin Lai, aku dengar, kamu dekat dengan Old Monster Terminator, dan memiliki hubungan dekat dengan Li Mu dan Duan Qianji. Bagaimana menurutmu? Hong Bowen mengingatkan. Mo Jun, Meng Feng, dan yang lainnya menyala, harapan menyala kembali dalam pikiran mereka. Nan Zhengtian Duan Qianji Li Mu jika mereka mau muncul dan datang ke setting Sun Islands, Wen Bin dan Illusory Demon Sect tidak akan mau bergerak gegabah. Anda tidak memikirkan gambaran yang lebih besar. Mo Lingye menggelengkan kepalanya dan berkata, sama seperti bagaimana Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi tidak ikut campur ketika kita diserang oleh Black Fudo Cult dan 3 keluarga, mereka tidak akan muncul kali ini. Ini adalah pertarungan antara 2 kekuatan. Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island bukanlah bawahan dari Terminator Sect dan Heavenly Sword Mountain. Mereka tidak punya alasan untuk ikut campur. Bagaimana dengan Duan Qianji? Hong Bowen tidak menyerah. Terakhir kali, karena Duan Qianji hadir, ahli altar jiwa Black Fudo Cult dijaga dan tidak bisa melarikan diri. Orang-orang mengingat kekuatan Duan Qianji. Selama Duan Qianji hadir, Wen Bin tidak akan berani bergerak dan menyerang Kepulauan Matahari Terbenam. Duan Senior baru saja membayar kembali bantuan yang dia berikan padaku terakhir kali. Qin Lai menghancurkan angan-angan Hong Bowen. Kelompok itu menjadi sunyi. Cahaya berdarah tiba-tiba terbang dari langit dan mendarat di tengah, bermanifestasi menjadi sosok Sueli. Ketika Illusory Demon Sekte datang, dia telah berkultivasi dalam pengasingan untuk memulihkan kekuatannya sesegera mungkin. Dia membiarkan Mo Lingye menangani semua masalah eksternal, dan tidak mempedulikannya. Namun Wen Bin telah membuat terlalu banyak kebisingan dengan kunjungannya, suaranya ketika dia memerintahkan Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island untuk pergi terlalu keras. Sueli sudah mempelajari seluruh masalah. Old Hong,
Beritahu Qinlai secara rinci tentang apa yang terjadi dengan Illusory Demon Sect dan Wen Bin, perintah Sueli ketika dia datang. Kakak Sue, kamu sudah tahu, Hong Bowen terkejut. Ya, Sueli mengangguk. Hong Bowen berpikir sejenak dan kemudian berkata, tidak berbicara apa-apa lagi, semua orang harus mendengarkan tentang ahli altar jiwa Illusory Demon Sect. Qinlai dan yang lainnya mengangguk dalam diam. Para ahli altar jiwa Sekte Iblis Ilusi terdiri dari ahli altar jiwa 2 tingkat, Master Sekte Yu, Wen Bin yang sekarang juga memiliki altar jiwa 2 tingkat, Chu Miaodan dengan altar jiwa 1 tingkat, dan seseorang bernama Yu Tong. Hanya keempat orang ini yang dikenal sebagai ahli altar jiwa. Yu Tong dulu mendukung pemimpin Sekte Yu. Bahkan sekarang, dia bertarung bersama Master Sekte Yu melawan Blue Gold Rache. Chu Miaodan selalu berada di pihak Wen Bin. Keduanya dekat, Anda bisa melihat ini dari bagaimana keduanya bahu-membahu. Yang benar-benar akan kita hadapi adalah Wen Bin dan Chu Miaodan. Praktisi bela diri Nirvana Realm Illusory Demon Sekte tidak lebih banyak dari kita. Hong Bowen menjelaskan. Qinlai sedikit mengernyit. Sekte Iblis Ilusi hanya memiliki 4 ahli altar jiwa, mereka tidak memiliki altar jiwa 3 tingkat. Menurut apa yang dia ketahui, faksi peringkat perak di tanah kekacauan seperti Sekte Terminator, Kultus Fudo Hitam, Gunung Pedang Surgawi, dan Sekte Artefak Surgawi semuanya memiliki ahli altar jiwa 3 tingkat. Pakar altar jiwa 3 tingkat adalah puncak dari faksi peringkat perak. Jika sebuah faksi tidak memiliki altar jiwa 3 tingkat, faksi ini tidak dapat dianggap tingkat atas. Tidak, Sekte Iblis Ilusi memiliki seorang ahli yang berada di tahap akhir dari alam abadi dan memiliki altar jiwa 3 tingkat, tiba-tiba Mo Lingye berkata. Semua orang menatapnya kaget. Semua orang tahu bahwa dia dekat dengan Yu Lingwei, mereka pernah menjadi saudara perempuan yang disumpah, dan itu wajar jika dia tahu rahasia Sekte Setan Ilusi. Jangan gugup, orang itu dalam situasi khusus. Dia memiliki beberapa masalah dan tidak bisa meninggalkan Illusory Demon Sect. Kecuali orang menyerang Illusory Demon Sect, dia tidak bisa pergi dan bertarung. Anda tidak perlu khawatir tentang dia, Mo Lingye menjelaskan. Saat dia mengatakan ini, orang-orang menghela nafas lega. Jadi yang harus kita hadapi adalah altar jiwa 2 tingkat Wen Bin dan altar jiwa 1 tingkat Chu Miao dan Qinlai bertanya. Kurang lebih. Mo Lingye mengangguk dan berkata, tapi tidak ada yang bisa menandingi Wen Bin. Dia tahu bahwa Sueli telah mengasimilasi 1 tingkat altar jiwa leluhur darah. Bahkan jika dia melawan Chu Miaodan, dia tidak akan dirugikan. Namun, Sueli yang sekarang tidak bisa bertarung melawan altar jiwa Wen Bin 2 tingkat. Aku mungkin bisa menahan Wen Bin. Sueli berpikir dan kemudian matanya berkilat. Dia berkata, seseorang harus menghadapi Chu Miaodan. Dia tiba-tiba menatap Qinlai. Qinlai berkata dengan nada tenang, 8 mayat dewa tidak akan memiliki masalah melawan Chu Miaodan. Kakak Sue, seberapa besar kepercayaan dirimu jika kamu melawan Wen Bin sekarang? Mo Jun berkata dengan mendesak. Tidak percaya diri. Sueli menggelengkan kepalanya. Tapi Wen Bin tidak akan berani bertarung sampai mati bersamaku. Ekspresi Mo Lingye khawatir. Dia menatap Sueli dan kemudian pada Qinlai. Dia menghela nafas di dalam dan tidak terus mendesak mereka. Dia tahu bahwa baik Qinlai dan Sueli adalah orang-orang yang tidak mau menyerah, dan bahkan dalam keadaan tanpa harapan, akan bertarung sampai mati. Dia tidak ingin konflik terbuka dengan Illusory Demon Sekte, tetapi setelah Sueli memutuskan dan Qinlai mengikuti, dia memilih untuk tetap diam. Keheningannya berarti dia mendukung keputusan mereka. Qinlai tiba-tiba mengangkat kepalanya, pikirannya beriak saat matanya mendarat di Pulau Darah. Apa itu? Meng Feng bingung. Mata Sueli menyipit dan dia merasakan dengan kesadaran jiwanya. Dia berkata dengan kaget, pemikiran jiwa yang tersisa begitu kuat. Pikiran Lang Xie bergerak, berasal dari 8 mayat dewa. Qinlai mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Dia mengendarai kereta perang kristal dan bergegas ke Pulau Darah. Sueli, Mo Lingye, dan anggota Sekte Bloodfin mengikuti dengan kaget. Beberapa waktu kemudian, kelompok itu berkumpul di Pulau Darah. 8 mayat dewa disembunyikan di air di sebelah Pulau Darah. Tubuh berotot mereka terbuka dan mata mereka yang semula tak bernyawa bersinar terang. The Demon Sealing Tombstone melayang di tengah 8 mayat dewa. Karakter segel misterius melintas di permukaan halus batu nisan. Bidang aneh terbentuk di antara batu nisan penyegel iblis dan 8 mayat dewa seolah-olah menarik sisa-sisa pikiran jiwa. Tendon bergerak seperti ular di tubuh terbuka 8 mayat dewa dengan menakutkan. Qinlai tampak sok ke udara. Puluhan titik hitam seukuran beras perlahan muncul di bawah sinar matahari. Titik-titik hitam berangsur-angsur tumbuh lebih besar, dan fluktuasi jiwa yang kuat muncul di tengah. Fata Ana muncul dari titik-titik hitam. Mereka terbang seperti meteor yang jatuh.
Lampu-lampu itu seperti badai yang mendarat di kepala 8 mayat dewa. Mata mayat dewa menunjukkan emosi yang kaya. Mereka tampaknya perlahan-lahan mengumpulkan jiwa mereka, di ambang kebangkitan. Jiwa mereka kembali. Sueli mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit, mata merahnya yang dalam dipenuhi dengan keterkejutan. Jiwa kembali. Termasuk Molingyei, praktisi bela diri Nirvana Realm dari Bloodfiend Sect memiliki ekspresi bingung. Jiwa yang tersisa dari 8 mayat dewa tidak benar-benar hancur, mereka berkeliaran di luar angkasa. Saat ini jiwa dan pikiran mereka yang tersisa menemukan lokasi akurat dari tubuh mereka yang sebenarnya. Tertarik oleh Demon Sealing Tombstone, mereka telah kembali dari beberapa tempat yang tidak diketahui di luar angkasa. Sueli menarik napas dalam-dalam, matanya dipenuhi kegembiraan. Jiwa sisa yang kembali tidak hanya memiliki pemahaman tentang cara bela diri, mereka juga memiliki pengalaman masa lalu mereka. Kali ini, tidak seperti yang terakhir terjadi, ini bukan hanya proyeksi jiwa pertempuran. 2 tahun lalu, kristal dan proyeksi jiwa pertempuran yang kuat datang dari luar ketika sesuatu terjadi di Kepulauan Matahari Terbenam. Potongan-potongan jiwa yang dipenuhi dengan naluri pertempuran menyebabkan kekuatan 8 mayat dewa meroket. Sayangnya, proyeksi jiwa pertempuran adalah murni naluri pertempuran. Mereka mungkin telah meningkatkan kekuatan mayat dewa dalam pertempuran, tetapi mereka tidak bisa membiarkan mereka benar-benar menjadi hidup. Kakak Sue, maksudmu mereka mungkin bangun kali ini benar-benar bangun? Mo Jun terkejut. Itulah yang saya rasakan. Sueli mengangguk dan mengganti topik. Hanya Qinlai, yang terhubung dengan mereka, yang benar-benar tahu. Ketika dia mengatakan ini, tatapan semua orang tanpa sadar tertuju pada Qinlai. Qinlai berada di bawah Demon Sealing Tombstone, di tengah 8 mayat dewa saat dia melihat ke langit. Dia bisa melihat pemandangan seperti Fata Ana berubah menjadi badai cahaya dan jatuh di antara kepala mayat dewa. Dia bisa merasakan gelombang luar biasa naik di dalam kesadaran jiwa dari 8 mayat dewa. Adegan datang bersama, bergabung dan membentuk keseluruhan yang lengkap di benak para dewa mayat. Kenangan terhubung di benak mayat dewa dan menjadi lebih jelas dan lengkap. Kebingungan muncul di mata 8 mayat dewa. Qinlai merasa dengan pikiran dan jiwanya. Dia menemukan bahwa fluktuasi dalam pikiran 8 mayat dewa secara bertahap menjadi liar. Kali ini berbeda. Dahulu kala, Qinlai mengangguk, senyum di sudut bibirnya. Mereka benar-benar akan bangun, alis Sueli bergerak. Yang paling disukai. Qinlai memberikan jawabannya. Lalu apakah mereka akan menjadi lebih kuat? Sueli bertanya. Jika tidak ada insiden, ya. Qinlai menyeringai. Baik, ekspresi Sueli menjadi waspada. Matanya bersinar dengan cahaya berdarah. Kali ini, kami akan memberi Wen Bin kejutan. Semuanya, bersiaplah. Kami akan bertarung melawan Wen Bin dan yang lainnya dalam 3 hari. Teriak Mo Jun. Praktisi bela diri Bloodfiend Sekte bersorak sebagai tanggapan. Sekte Terminator. Apa Wen Bin dari Illusory Demon Sect memaksa Bloodfiend Sect dan Flaming Sun Island meninggalkan setting Sun Islands? Apakah berita itu sudah dikonfirmasi? Suran menatap bingung ke arah Shen Yue dengan sedikit senyum seolah dia akan tertawa. Yu Lingwei sedang bertarung melawan Blue Gold. Bagian depan Illusory Demon Sekte tidak sekuat itu. Pada saat genting ini, mereka harus melakukan yang terbaik untuk memperbaiki hubungan mereka dengan Qinlai dan Bloodfiend Sect untuk mendapatkan bantuan dan bom mendalam yang berkobar. Namun, mereka membuat lebih banyak masalah bagi mereka. Yue kecil, apa kamu yakin? Lei Yan, Shen Kui, dan Tong Zenzhen juga merasa ini sulit dipercaya. Pada saat ini, Forefather Terminator memulihkan kekuatannya dalam pengasingan dan tidak akan pergi ke benua Prism untuk membuat masalah bagi Heaven Gold Rache. Di benua Prism, surga Gold jinak dan tidak berani meninggalkan benua. Keduanya berada dalam keadaan saling gencatan senjata. Di sisi lain, Gold bumi di benua bencana surgawi dan Gold biru yang menyerang Sekte Iblis Ilusi membuat gerakan yang lebih besar dan lebih berani. Selama di benua bencana surgawi, 3 keluarga bersekutu bersama. Dengan dukungan dari Black Fudo Cult, mereka berada di atas angin melawan Earth Gold. Sisi Illusory Demon Sekte jelas mengalami kesulitan menangkis Blue Gold Rache. Sekte Terminator, Gunung Pedang Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, dan Sekte Artefak Surgawi telah sangat menderita karena pertempuran benua Prism. Karena ahli altar jiwa mereka telah terluka, mereka tidak pergi membantu Illusory Demon Sect. Sebenarnya, 3 ras Gold telah menderita kerugian besar dalam pertempuran terakhir. Gold biru yang menyerang Sekte Iblis Ilusi tidak terlalu kuat. Keempat kekuatan itu merasa bahwa Sekte Iblis Ilusi memiliki kemampuan untuk menghadapi Blue Gold sendirian. Karena mereka ingin memulihkan kekuatan mereka untuk melawan kekuatan utama dari 3 ras Gold nanti,
keempatnya tidak terburu-buru untuk ikut campur. Saya telah memperoleh informasi bahwa Yu Lingwei akan mundur dari posisi Master Sekte setelah memaksa kembali Blue Gold. Wen Bin akan mengambil alih posisinya dan menjadi Master Sekte baru dari Illusory Demon Sect. Ekspresi Shen Yue tenang saat dia menjelaskan dengan lembut, Wen Bin selalu ingin mengambil alih Bloodfiend Sect dan menjadikan mereka kekuatan tembaga di bawah Illusory Demon Sect. Dia tidak puas dengan perlakuan istimewa Yu Lingwei terhadap Bloodfiend Sect. Sebelum dia mengambil kendali, dia ingin menggunakan Bloodfiend Sect untuk menunjukkan otoritasnya dan juga mendapatkan pengrajin Pulau Abu-Abu. Dia mencoba mendapatkan momentumnya. Mencoba mendapatkan momentum saat Blue Gold menyerang. Suran menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh. Dibandingkan dengan Gunung 10.000 Binatang, Gunung Pedang Surgawi, Kultus Fudo Hitam dan Sekte Artefak Surgawi, Sekte Setan Ilusi hanya sedikit lebih lemah. Namun, konflik internal mereka parah. Tampaknya Sekte Iblis Ilusi akan menurun. Wen Bin ini ingin mendapatkan posisi tetapi tidak peduli dengan gambaran yang lebih besar. Dengan dia di Illusory Demon Sect, kupikir Black Fudo Cult akan mendorong mereka keluar dari benua pembantaian surgawi cepat atau lambat. Pulau Flaming Sun Qinlai juga ada di sana. Shen Yue mengingatkan. Shen tua, bagaimana menurutmu? Suran bertanya. Yue kecil, minta seseorang untuk memberitahu Qinlai bahwa kita akan mengosongkan wilayah yang sedikit lebih kecil dari benua Scarlet Tide di sekitar Sekte Terminator untuk Pulau Flaming Sun dan Sekte Bloodfiend untuk tinggal. Shen Kui menyikat janggutnya dan tersenyum licik. Jika Flaming Sun Island datang, kami akan segera bersekutu dan mengumumkannya kepada dunia. Bagaimana dengan Sekte Fiend Darah? Shen Yue bertanya. Sekte Iblis Darah tidak memiliki pengrajin yang terampil atau hubungan dekat dengan Sekte Terminator. Saya tidak berpikir kita repot-repot dengan mereka. Shen Kui menyipitkan matanya. Bagi kami, Qinlai dan para pembuatnya adalah yang paling penting. Paman Su, kakekmu benar. Baik. Qinlai, seseorang dari Sekte Terminator mengirimiku pesan. Dia mengatakan bahwa jika kita mundur dari sini, mereka akan mengatur benua seukuran benua pasang surut untuk kita, dan segera bersekutu dengan kita, kata Song Tingyu lembut. Pada saat ini, Sueli dan anggota Bloodfiend Sect sedang bersiap untuk bertarung. Lang Xie berada di Pulau Darah dan berkomunikasi dengan Pulau Abu-Abu agar mereka dapat menempa lebih banyak pelindung roh. Qinlai duduk di Pulau Darah tempat 8 mayat dewa berada. Dia telah diam sepanjang hari saat dia merenungkan masalah ini. Jangan dibalas. Illusory Demon Sect tidak akan bisa mengalahkan Setting Sun Islands. Juga, aku yakin setelah pertempuran ini, Illusory Demon Secte tidak akan berani menantang kita lagi. Qinlai berkata dengan dingin. Kamu benar-benar memiliki kepercayaan diri yang begitu besar, Song Tingyu terkejut. Kami mampu untuk kalah, tapi Sekte Iblis Ilusi tidak bisa. Qinlai berkata dengan serius. Baik. Song Tingyu mengangguk pelan dan kemudian berhenti berusaha membujuknya. Dia tidak ingin mengganggu Qinlai lagi. Aku pergi untuk membuat beberapa persiapan. Dia berbalik dan pergi. Qinlai melihat 8 mayat dewa. Setelah 1 hari dan malam dari jiwa-jiwa yang tersisa kembali, mata 8 mayat dewa ditutup. Berdiri seperti 8 pilar yang menopang langit, mereka tampaknya perlahan mengasimilasi ingatan jiwa-jiwa yang tersisa itu. Banyak karakter ilahi yang terfragmentasi melintas seperti bintang di permukaan tubuh mereka. Qinlai memiliki tangannya di Demon Ceiling Tombstone. Dia sesekali melihat 8 mayat dewa dan menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk mengamati keadaan mereka. Dia tahu bahwa ketika 8 mayat dewa membuka mata mereka lagi, semuanya akan berbeda. Beritahu Lang Xie untuk tidak membiarkan siapapun menggangguku dalam 2 hari ke depan. Saya akan mengolah seni rahasia. Memanggil penjaga darah, Qinlai memerintahkan. Dipahami. Penjaga darah diam-diam mundur. Meletakkan Demon Ceiling Tombstone, Qinlai perlahan menutup matanya. Dia dengan cepat melewati nuansa kultivasi Ring of the Burning Sun. Berfokus dengan pikirannya, dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dan merebus darahnya. Karakter ilahi api kecil yang terfragmentasi bangkit dari darah panasnya yang mendidih. Karakter ilahi seperti bintang yang melintas melalui meridian, urat, tulang, dan anya, mengeluarkan panas dan cahaya yang merusak. Ini tengah hari, ketika kekuatan api matahari paling besar. Saat dia menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk menyalurkan Ring of the Burning Sun, karakter Divine Api di dalam tubuhnya sepertinya berteriak dengan penuh semangat. Sebuah kekuatan menarik yang sangat kuat muncul dari dalam tubuhnya. Di atas kepulauan matahari terbenam, miliaran sinar cahaya matahari tampak tertarik, membentuk garis dan menyinari dari cakrawala yang jauh. Sebuah pilar api merah tampaknya datang dari kepala Qinlai dan terhubung dengan cahaya ilahi matahari.
Pilar api merah menyala dengan karakter divine yang terfragmentasi yang tampak bersorak seperti peri api. Energi api destruktif yang terbuat dari api matahari membentuk bola di atas kepala Qinlai. Itu tampak seperti matahari kecil. Gelombang nyala api yang mengalir bertindak seperti lava di dalam bola api. Mereka melepaskan getaran mengerikan yang dapat mempengaruhi semua api di dunia dan menyebabkan gunung berapi meledak. Wosh wosh wosh. Ada gunung berapi setengah mati di pulau laut di sudut tenggara Setting Sun Islands. Disitulah para praktisi bela diri Gold Sun Island tinggal. Pada saat ini, banyak percikan api keluar dari mulut gunung berapi itu. Riak seolah-olah gunung berapi akan meletus keluar dari tanah. Pulau itu mulai bergetar. Apa yang terjadi gunung berapi ini telah diam selama beberapa ratus tahun. Saya bahkan tidak tahu apakah itu memiliki lava. Mengapa tiba-tiba membuat gangguan besar? Xiangxi berdiri di dalam kereta perang kristal dan melihat bunga api yang terbang keluar dari pintu masuk gunung berapi dengan ekspresi bingung. Xing Yu Miao, Xing Yu Yuan, dan banyak praktisi bela diri dari Gold Sun Island juga berkumpul. Seharusnya, gunung berapi yang setengah mati ini pernah meletus 500 tahun yang lalu. Setelah itu, tidak ada suara lagi, seolah-olah telah menghabiskan semua laharnya. Anggota Gold Sun Island menganggapnya sebagai gunung berapi mati. Mereka pikir itu tidak akan pernah menghasilkan lava atau api. Tidak ada yang menyangka bahwa hari ini, 500 tahun kemudian, gunung berapi ini menjadi hidup kembali. Aneh, sangat tak terduga. Xiangxi menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dan tanpa tanda peringatan juga. Xing Yuyuan juga tidak mengerti. Di Pulau Darah, Qinlai mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, karakter Dewa Api di dalam darahnya. Dan membakar esensi darahnya untuk membentuk cincin matahari terbakar. Matahari merah melayang 7 kaki di atas kepalanya. Di dalam, lava panas mendidih dan api bergolak, dan api matahari menjadi semakin buas. Perasaan luar biasa terhubung dengan api dunia terbentuk di garis keturunannya dan mengalir ke matahari merah itu. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia adalah sumber dari semua api dan bisa mengendalikannya. Garis keturunannya bisa menarik api surgawi, menggerakkan api duniawi, mengumpulkan kekuatan api di dunia untuk menyulap cincin matahari yang terbakar. Semakin kuat kekuatan garis keturunannya, semakin menakutkan transformasinya, serta kemampuannya untuk mengendalikan api dunia. Akibatnya api yang bisa dia kumpulkan di Ring of the Burning Sun akan menjadi lebih kuat. Ketika dia mempelajari seni rahasia Ring of the Burning Sun, dia telah melihat beberapa adegan, melihat para ahli top keluarga Blaze dengan kekuatan garis keturunan mereka yang sangat berkembang. Ring of the Burning Sun mereka tampaknya langsung mengumpulkan miliaran demi miliaran sinar matahari, dan menyebabkan semua gunung berapi dalam jarak 1000 atau bahkan 10.000 mil meletus dengan lava. Cincin matahari yang terbakar sangat besar saat melayang di langit dan terbakar seperti matahari asli. Cincin matahari yang terbakar sedemikian rupa dapat menyebabkan seluruh benua berubah menjadi abu jika mendarat. Cincin matahari terbakar yang diciptakan oleh keluarga Blaze terkuat, jika diisi dengan semua esensi darah mereka, dapat membakar seluruh dunia tambahan. Kekuatan Ring of the Burning Sun terkait dengan evolusi garis keturunan. Pada saat ini, cincin matahari terbakar Qinlai yang terbentuk hanya seukuran batu kilangan. Kekuatan api di dalamnya tidak cukup untuk membakar sebuah benua. Tapi gunung berapi yang telah diam selama bertahun-tahun terpengaruh dan meletus dengan lava dan api. Dengan pikiran, Qinlai merasakan perubahan di gunung berapi itu dan matanya bersinar. Dia tiba-tiba melangkah ke kereta perang kristal dan terbang menuju pulau laut tempat Xiangxi, Xing Yu Miao dan yang lainnya berada. Cincin matahari terbakar yang melayang di atas kepalanya seperti matahari pribadinya yang bergerak bersamanya. Cincin matahari yang terbakar terus melayang 7 kaki di atas kepalanya. Qinlai, Xing Yu Miao, Xing Yu Yuan, Xiangxi, Xing Shengnan dan praktisi bela diri Pulau Emas Sun terkejut karena transformasi gunung berapi. Ketika mereka tiba-tiba melihat Qinlai datang dengan bola cahaya yang menyala di atas kepalanya, rahang mereka ternganga kaget. Mereka tiba-tiba menyadari gunung berapi yang meletus di bawah mereka pasti telah dibangunkan oleh Qinlai. Bum bum bum. Api melesat ke udara seperti pilar dari gunung berapi. Pilar berapi-api mengalir dengan lava tebal dan api yang menyala. Cincin matahari terbakar yang melayang di atas kepala Qinlai akhirnya menjauh darinya dan mendarat di atas pilar api. Pada saat ini, sinar matahari membentuk pilar api lain yang jatuh dari langit. Cincin matahari yang membara melayang di atas mulut gunung berapi, terhubung ke lava yang terbakar di bawah dan dengan matahari di atas. Baik api surgawi dan api duniawi memasuki cincin matahari yang membara.
Cincin matahari yang terbakar yang hanya seukuran batu kilangan mulai terlihat membengkak saat api surgawi dan api duniawi bercampur di dalamnya. Di dalam Ring of the Burning Sun, api duniawi, api surgawi, sinar matahari, dan energi garis keturunan bercampur menjadi satu untuk membentuk aura api yang menakutkan. Ark, raungan tiba-tiba datang dari Pulau Darah. 8 gelombang jiwa berpikir seperti 8 sungai tak kasat mata segera mengalir ke danau jiwa Qinlai yang jernih. Danau jiwa Qinlai mulai berkembang secara dramatis. Setelah 10 napas, ukurannya menjadi 2 kali lipat. Danau jiwa telah memelihara jiwa sejati. Ketika danau jiwa dan 8 gelombang pikiran jiwa terhubung, persepsi jiwa Qinlai berlipat ganda. Terima kasih Tuan, karena menggunakan darah dewa untuk membangkitkan sisa jiwa kami. Kami bersumpah untuk berjuang demi guru. Kami akan menjadi pelayan Mahadewamu seumur hidup. Kami akan merasa terhormat untuk mati untuk melindungi guru. Pikiran jiwa dari 8 mayat dewa berubah menjadi suara jiwa yang keras dan bergema yang meledak di dalam pikirannya. Qinlai tercengang oleh suara itu, kepalanya berdenging. Dia hampir kehilangan kendali atas cincin matahari yang terbakar. Aku butuh kekuatanmu, yang terbaik darimu. Qinlai berteriak secara mental. Kita bisa mandi dalam kobaran api ilahi untuk secara dramatis meningkatkan kekuatan kita dengan cepat. Ini akan bekerja selama 6 jam, jawab suara mayat dewa. Pada saat yang sama, informasi tentang api ilahi api diteruskan ke danau jiwa Qinlai. Api ilahi api adalah api surgawi dan api duniawi yang dikumpulkan dan digabungkan bersama oleh cincin matahari terbakar di samping esensi darah Qinlai dan karakter ilahi api. Jiwa sisa 8 mayat dewa telah dibangunkan oleh darah dewanya dan tercetak selamanya dengan tandanya. Mulai sekarang, 8 mayat dewa akan selamanya menjadi pelayannya. Karena tubuh mereka telah mengasimilasi darah dewanya, 8 mayat dewa dapat menyesuaikan diri dengan semua mantra misterius yang terbentuk dari darah dewanya dan bekerja sama dengannya untuk bertarung. Pada saat-saat genting, dia bahkan bisa menggunakan jejak kehidupan darah dewa untuk secara paksa menyerap semua energi di dalam 8 mayat dewa, dan mengambil energi itu untuk memperkuat dirinya guna melawan musuhnya. Ada banyak rahasia tentang hamba Mahadewa dan tuan mereka. Sebagian dari rahasia ini berasal dari mayat dewa, dan sisanya diberikan kepadanya oleh Demon Sealing Tombstone. Qinlai menyipitkan matanya saat karakter ilahi kecil melintas di antara mereka. Dia menyerap ingatannya yang baru diperoleh. Qinlai. Xing Yuyuan menatapnya dengan kaget, dan bertanya dengan lembut, berharap untuk menarik perhatian Qinlai. Hong Bowen dan Meng Feng buru-buru datang dari Bloodfin Sect. Apa yang terjadi mengapa gunung berapi itu tiba-tiba meletus? Hong Bowen berteriak keras dari jauh. Penatua Hong, mengapa Anda tidak bertanya padanya? Xing Yuyuan menunjuk Qinlai. Hong Bowen dan Meng Feng segera menatap Qinlai. Pada saat ini, cahaya yang berkedip di mata Qinlai menghilang. Dia melihat cincin matahari terbakar yang masih mengembang dan berkata dengan jiwanya, datanglah untuk mandi dalam nyala api ilahi. 8 mayat dewa yang berdiri di Pulau Darah tiba-tiba terbang ke langit dan berubah menjadi 8 cahaya. Dalam sekejap, 8 mayat dewa berhenti di atas mulut gunung berapi. Di bawah tatapan Hong Bowen, dan anggota Gold Sun Island, para dewa mayat meremas di sebelah cincin matahari terbakar, dan mengulurkan tangan tembaga besar mereka untuk menekan cincin matahari terbakar yang membengkak. Cahaya terang meledak dan sungai lava dan cahaya mengalir ke tubuh mereka di sepanjang lengan mereka. Banyak karakter dewa api melintas dari bawah kulit mereka seperti api dan bintang yang menerangi tubuh mereka. Api surgawi dan api duniawi yang dikumpulkan cincin matahari terbakar melewati lava dan api untuk diserap secara paksa oleh mayat dewa. Fluktuasi kekuatan yang diberikan dari mayat dewa mulai naik dengan marah. Setelah menyerap api ilahi api, mereka akan menjadi lebih kuat selama 6 jam. Namun, saya harus segera melepaskan kekuatan yang bukan milik mereka ini. Qinlai merenung. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba menatap Hong Bowen dan bertanya, Elder Hong, apakah Anda tahu di mana Wen Bin dan orang-orang dari Illusory Demon Sect berada? Wen Bin dan para pejuang dari Illusory Demon Sect akan kembali ke setting Sun Island setelah 3 hari. Saat ini, mereka tidak akan kembali ke benua pembantaian surgawi. Perjalanan antara benua pembantaian surgawi dan kepulauan matahari terbenam akan memakan waktu lebih dari 3 hari. Orang-orang itu harus mengamati setting Sun Islands dalam 3 hari ini, dan mencegah Bloodfin Sect melarikan diri secara diam-diam dengan Gold Sun Island mereka harus berada di dekatnya. Wen Bin, Chu Miaodan, dan lainnya berada di wilayah keluarga Pan dan tidak jauh dari kita. Hong Bowen menatap Qinlai dengan kaget dan berkata, di sekitar kepulauan matahari terbenam. Ada juga banyak dari orang-orang mereka yang berpatroli di sekitar dan mencegah kami pergi dengan praktisi bela diri Pulau Gold Sun. Mungkin,
Mereka juga berjaga-jaga terhadap sesuatu yang lain, misalnya, mereka tidak berharap bahwa Anda benar-benar akan mengambil pengrajin dari Pulau Abu-Abu dan meninggalkan Pulau Flaming Sun dalam waktu 3 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat berkumpul mereka? Qin Lai bertanya. Paling lama 2 jam, jawab Hong Bowen. Elder Hong, bolehkah saya menyusahkan Anda agar senior Sueli datang dalam 1 jam, dan 10 tetua Bloodfin Anda serta semua praktisi bela diri Anda setidaknya di Real Fulfillment Real M. Mata Qin Lai berkelebat dengan cahaya gila. 1 jam kemudian, kita akan pergi dan menyerang Wen Bin dan yang lainnya. Qin Lai, apa kamu marah? Xing Yuyuan berteriak. Wen Bin dan Illusory Demon Sekte memberi setting Sun Islands 3 hari untuk bersiap. Mungkin mereka tidak benar-benar ingin membakar semua jembatan, dan mereka tidak benar-benar ingin bertarung sampai mati. Tujuan sebenarnya mereka adalah untuk memaksa Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island untuk mengakui dan mengakui kekalahan. Mereka ingin memaksa Flaming Sun Island untuk memberi mereka hak untuk membeli Blazing Profound Bomb. Mereka bahkan mungkin tidak siap untuk bertarung. Tetapi jika Qin Lai mengumpulkan pasukannya dan menyerang Wen Bin, maka kedua belah pihak tidak akan memiliki harapan untuk rekonsiliasi. Itu tidak hanya berarti memutuskan semua ikatan, tetapi juga berarti pertempuran berdarah akan terjadi, yang konsekuensinya akan sulit diprediksi. Tindakan ini terlalu gila, terutama karena di mata Xing Yuyuan dan yang lainnya, Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island benar-benar lebih lemah. Jika mereka tiba-tiba menyerang lebih dulu, bukankah itu mencari kematian mereka sendiri? Apa yang kamu katakan? Katakan lagi. Wajah montok Hong Bowen bergetar tak terkendali, mata kecilnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia telah mengalami peristiwa besar dalam hidupnya tetapi pada saat ini, ketika dia mendengar saran tiba-tiba Qin Lai, dia juga merasa bahwa Qin Lai gila. Kamu ingin menyerang Sekte Iblis Ilusi Qin Lai? Kamu, yakin? Tubuh Meng Feng juga bergetar. Aku sangat yakin. Nada bicara Qin Lai tenang tapi wajahnya sedingin es. Sekte Iblis Ilusi memiliki Wen Bin dengan altar jiwa 2 tingkat. Saya tidak perlu senior Sueli untuk melawannya, serahkan dia kepada saya bisa menghadapinya. Saya jamin akan memberinya kejutan besar. Apa? Semua orang berteriak serempak. Saya jamin Wen Bin tidak akan menjadi ancaman bagi Anda. Qin Lai berkata, menekankan setiap kata. Hong Bowen menatapnya dengan bingung. Puluhan detik kemudian, dia mengangguk dengan tegas. Aku akan menceritakan setiap kata kepada kakak Sue. Dia buru-buru pergi. 150 km tenggara Flaming Sun Island, ada satu pulau berbentuk labu dengan beberapa menara kayu yang dibangun di atasnya. 100 atau lebih praktisi bela diri berpakaian warna-warni dengan kerutan yang dalam berkumpul di pulau itu. Song Tingyu, Xie Jingxuan, dan puluhan praktisi bela diri tombak darah sedang mendiskusikan sesuatu di pulau itu sekarang. Xie Jingxuan menatap orang-orang ini dengan dingin dan dengan ekspresi tidak ramah di wajahnya. Saya benar-benar minta maaf, tetapi kami tidak dapat memenuhi janji kami. Pemimpin kelompok itu, Gerongguang berkata tanpa daya. Gerongguang sebelumnya adalah Master Sekte dari Skyflame. Dia berada di tahap awal dari alam fragmentasi, dan dia menikmati sedikit reputasi di area khusus ini. Skyflame dulunya adalah kekuatan peringkat tembaga nomor 1 Illusory Demon Sekte. Sial bagi mereka, invasi Blue Gold Rache telah dimulai dengan Skyflame. Kerugian besar terjadi, dan banyak ahli mereka terbunuh dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat itu, Yu Lingwei kebetulan sedang bertarung dengan 3 ras gold di benua Prism, dan Wen Bin serta Sekte Iblis Ilusi tidak bereaksi secepat yang seharusnya. Ketika mereka akhirnya menyadari bahwa situasinya mendesak dan mengirim ahli mereka untuk memperkuat Skyflame, mereka telah kehilangan sebagian besar ahlinya. Kekuatan peringkat tembaga nomor 1 Skyflame dengan cepat menurun dan dibubarkan karena serangan Blue Gold Rache. Praktisi bela diri Skyflame yang beruntung dan selamat melarikan diri dan tersebar di berbagai tempat. Gerongguang adalah salah satunya. Di pulau ini dan beberapa pulau terdekat lainnya, ada hampir 300 praktisi bela diri yang melarikan diri dari rumah mereka setelah mereka diserang oleh Blue Gold Rache. Ada banyak praktisi bela diri Realm pemenuhan dan fragmentasi dalam kelompok ini, dan bahkan lebih banyak lagi praktisi bela diri Nether Passage dan Manifestation Realm. Mereka akan menjadi kekuatan inti dari sebuah sekte jika mereka ditempatkan di benua Scarlet Tide. Saat ini, Flaming Sun Island memiliki kekayaan, sumber daya, dan masa depan yang cerah di depan mereka. Namun, tenaga kerja adalah satu-satunya hal yang mereka kekurangan. Sebelumnya, Song Tingyu telah mencari mereka dan mencoba membujuk mereka untuk bergabung dengan Flaming Sun Island sebagai pasukan bawahan dengan iming-iming keuntungan besar. Awalnya, negosiasi tidak berhasil di awal.
Tidak sampai Qinlai kembali dan memberitahunya bahwa dia telah membangun formasi teleportasi yang menghubungkan Pulau Flaming Sun ke Tanah Rerun Mahadewa, dia akhirnya berhasil membujuk Ge Rongguang dan mencapai terobosan. Orang buangan yang dipimpin oleh Ge Rongguang telah berjanji beberapa hari sebelumnya untuk memutuskan secara resmi dari Illusory Demon Sect dan bahkan mengundang beberapa teman lama mereka untuk bergabung dengan Flaming Sun Island juga. Kedua belah pihak seharusnya telah mencapai pemahaman bersama. Namun, ketika para ahli Illusory Demon Sekte yang dipimpin oleh Wen Bin tiba-tiba tiba di setting Sun Islands dan memberi mereka tenggat waktu 3 hari, ketika Ge Rongguang dan orang-orangnya melihat gelombang pasang yang tajam, mereka memutuskan untuk menunda perjanjian rahasia mereka dengan Flaming Sun Island untuk sementara. Tolong mengerti dari mana kita berasal, Nona Song. Ge Rongguang tersenyum pahit dan menjelaskan dengan nada muram, bukannya aku tidak ingin memenuhi janji kita. Kami hanya tidak ingin terlibat dan terbunuh begitu saja oleh Illusory Demon Sect. Tidak mungkin Sekte Bloodfin dan setting Sun Islands cocok untuk Illusory Demon Sect. Setelah kamu dan Illusory Demon Sekte menjadi musuh, kami ditempatkan di tempat yang sangat sulit. Penatua Wen adalah orang yang pendendam. Sehari sebelum kemarin, murid-muridnya datang kepada kami dan memperingatkan kami untuk tidak berinteraksi dengan Anda. Jika kita melakukannya, kita semua akan diperlakukan sebagai pengkhianat dan dibunuh. Saat ini, Penatua Wen memegang kekuasaan mutlak di Sekte Iblis Ilusi. Kami benar-benar tidak berani memprovokasi kemarahannya. Meskipun kami benar-benar ingin meninggalkan Sekte Iblis Ilusi, prasyarat untuk tujuan itu tentu saja keselamatan kami. Saat ini kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Song Tingyu mengerutkan kening dan merenung sejenak. Dia mengangguk sedikit. Aku bisa mengerti kekhawatiranmu, Senior Gu. Jika kamu bisa membuktikan bahwa kamu tidak takut dengan Illusory Demon Sect dan kamu bisa menjamin keselamatan kami, aku bisa bersumpah sekarang bahwa aku akan bergabung dengan Flaming Sun Island tanpa berpikir 2 kali. Ekspresi Ge Rongguang menjadi lurus saat dia berkata dengan serius, kami semua telah menyaksikan ketulusan dan usahamu. Kami mengakui bahwa para pengrajin Pulau Abu-Abu dan kemampuan mereka untuk memperbaiki bom mendalam berkobar, armor roh tingkat tinggi, dan artefak roh juga sangat menarik bagi kami. Di sisi lain, Illusory Demon Sekte gagal mengirim ahli altar jiwa mereka untuk membantu kami pada pemberitahuan pertama ketika Blue Gold Ratchet telah menginvasi Skyflame. Perselisihan internal mereka menyebabkan rekan-rekan kita terbunuh dalam aksi dan dimakan oleh ras-ras jahat. Kami sama sekali tidak menyukai Sekte Iblis Ilusi. Tapi bagaimanapun juga mereka adalah kekuatan peringkat perak. Kami tidak bisa melawan mereka, jadi kami hanya bisa bertahan dengan keberadaan mereka. Yang kami inginkan hanyalah terus hidup dan tidak mati tanpa alasan tertentu setelah kami melarikan diri dari tempat ini. Tolong mengerti dari mana kita berasal, Nona Song. Ge Rongguang tampak tulus, pahit, dan tak berdaya pada saat bersamaan. Dia membungkuk sedikit dan memohon pengertian Song Tingyu. Tidak apa-apa, kami mengerti kesulitanmu, Senior. Kami akan mengurus masalah kami dengan Illusory Demon Sect terlebih dahulu. Song Tingyu tersenyum dan berkata dengan nada santai, 2 hari kemudian, ketika seorang pemenang diputuskan, Tingyu akan datang lagi dan mengunjungi kalian semua. Kami pasti akan menunggumu datang, Nona Song. Kata Ge Rongguang. Dia benar-benar mengagumi Song Tingyu dari lubuk hatinya. Song Tingyu bergegas membantu mereka segera setelah mereka melarikan diri dari benua pembantaian surgawi. Dia juga membantu mengumpulkan uang untuk membangun menara kayu, mengirim banyak makanan dan bahan budidaya yang paling dasar. Dia terus menjelaskan kepada mereka keuntungan tinggal di Flaming Sun Island dan keterampilan hebat dari para seniman Grey Island. Dia memberitahu mereka bahwa Pulau Abu-Abu dapat menempa mereka artefak roh dan pelindung roh jika mereka mau bergabung dengan bendera Pulau Flaming Sun. Sikap Song Tingyu sangat sempurna, dan kondisi yang dia tawarkan sangat menarik. Beberapa hari yang lalu, ketika dia memberitahu mereka bahwa Pulau Flaming Sun sekarang memiliki saluran teleportasi yang terhubung ke Tanah Rerun Mahadewa, yang memungkinkan siapapun untuk langsung mencapai Sekte Terminator, kelompok Ge Rongguang akhirnya setuju untuk bergabung dengannya. Jika Wen Bin tidak tiba-tiba muncul, mereka pasti sudah membuat persiapan untuk pindah ke Pulau Flaming Sun. Kalau begitu kita akan pergi. Song Tingyu menatap Xie Jingxuan dengan penuh arti, dan mereka berdua menaiki kereta perang kristal. Mereka baru saja akan pergi ketika rantai tulang di pergelangan tangan seorang praktisi bela diri tombak darah mulai berdering dengan nada yang aneh. Orang itu melepaskan rantai tulang dan mencengkeramnya erat-erat, merasakan isinya dengan mata tertutup. Beberapa saat kemudian, matanya berkilat berdarah, dan tubuhnya gemetar. Dia tiba-tiba berjalan menuju Song Tingyu dan menundukkan kepalanya, membisikkan sedikit sesuatu padanya. Mata Song Tingyu menyala sedikit demi sedikit. Apakah kamu punya waktu,
Senior Ge, dia tiba-tiba mendongak dan bertanya. Maksudmu sekarang? Gerongguang tampak terkejut. Ya, maksudku sekarang. Tentu saja. Jika Anda tidak keberatan, apakah Anda ingin naik ke Flowing Gold Fire Phoenix kami dan mengunjungi wilayah keluarga Pan? Song Tingyu mengundangnya. Wilayah keluarga Pan, Gerongguang tampak tersentuh. Orang-orang Sekte Iblis Ilusi berkumpul di sana. Apakah Anda mencoba bernegosiasi untuk perdamaian? Sebelum Song Tingyu bisa menjawab, Gerongguang mengangguk dan berbicara pada dirinya sendiri. Musuh mudah dibuat, tetapi tidak mudah didamaikan. Untuk saat ini, meminta kedamaian adalah pilihan yang paling bijaksana. Selama Grey Island bersedia menjual Illusory Demon Sect, Blazing Profound Bomb, dan selama Bloodfiend Sect bersedia untuk mundur sedikit, Illusory Demon Sect akan mengambil langkah mundur juga dan berhenti mendorongmu untuk meninggalkan pengaturan Pulau Matahari. Jika Flaming Sun Island bisa berhubungan baik dengan Illusory Demon Sect, kami, orang-orang yang mereka tinggalkan, mungkin tidak akan dibenci karena bergabung dengan Flaming Sun Island. Bernegosiasi untuk perdamaian, Song Tingyu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebuah sinar terang muncul dari matanya saat dia berkata, kami tidak pergi ke sana untuk bernegosiasi. Kami sedang menuju ke sana untuk menyatakan perang. Menyatakan perang. Gerongguang tampak terkejut. Di sebuah pulau raksasa yang dulunya milik keluarga Pan. 7 artefak roh terbang besar dapat ditemukan di parkir di pantai pulau. Hampir 3.000 ahli Illusory Demon Sekte berkultivasi di dalam artefak roh terbang atau bergerak di sekitar pulau. 4 hari yang lalu, pulau itu masih milik Sekte Bloodfiend. Vena biji di pulau ini semuanya digali oleh praktisi bela diri mereka. Ketika Wen Bin muncul, dia segera menguasai pulau dan mengusir semua praktisi bela diri Bloodfiend Sect. Di puncak gunung tertinggi di pulau itu, Wen Bin, Wen He, Chu Miaodan, Si Xiuling, Juru Wiji dan selusin praktisi bela diri Nirvana Realm sedang mendiskusikan hal-hal penting dengan kerutan di wajah mereka. Apakah Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi mengatakan apa pendirian mereka? Duduk dengan kaki terentang, Wen Bin bertanya dengan ekspresi muram dan mata berkilat menyeramkan. Meskipun telah memutuskan untuk mengusir Bloodfiend Sect dan Flaming Sun Island dari Setting Sun Islands sejak 3 hari yang lalu, Wen Bin masih sangat berhati-hati. Alasan dia memberi Bloodfiend Sect dan Flaming Sun Island 3 hari untuk membuat keputusan adalah karena dia tidak yakin apakah Terminator Sect dan Heavenly Sword Mountain akan mengganggu masalah ini. Dia tahu betapa dicintainya Qinlai oleh Forefather Terminator dan Limu. Dia juga tahu bahwa Forefather Terminator hampir tidak pernah bermain sesuai aturan dan mencemooh banyak aturan tidak tertulis dari Land of Chaos. Sebagian besar waktu, dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dia takut Terminator leluhur akan mengobrak-abrik aturan yang ada di antara pasukan peringkat perak. Dia juga takut Limu akan membujuk Duan Qianji untuk ikut campur dalam pertempuran yang akan segera menimpa Kepulauan Matahari Terbenam. Leluhur Terminator terluka selama pertempuran melawan 3 ras hantu, dan dia sekarang memulihkan diri dalam pengasingan. Dia tidak akan punya waktu untuk peduli dengan masalah kecil seperti ini. Chu Miaodan mendengus dingin. Meskipun Shen Kui, Suran, dan Lei Yan juga menakutkan, mereka selalu mematuhi aturan tak terucapkan antara pasukan peringkat perak tanah kekacauan. Mereka tidak akan secara paksa mencampuri konflik semacam itu tanpa alasan atau alasan apapun. Terakhir kali, Master Sekte Yu memberitahuku bahwa alasan Duan Qianji bergegas membantu Qinlai adalah murni karena dia berhutang budi padanya. Keduanya sebenarnya tidak dekat satu sama lain, kata Si Xiuling lembut. Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi telah memilih untuk tetap netral. Kalau begitu, aku sangat menantikan untuk melihat bagaimana Bloodfiend Sect dan Flaming Sun Island memilih untuk menghadapi serangan kita. Wen Bin mencibir. Pulau Matahari Emas harus tetap di tempatnya. Niat membunuh muncul di mata Chu Miaodan. Qinlai adalah murid yang telah diakui oleh Forefather Terminator. Dia harus tetap hidup, Si Xiuling mengingatkan mereka. Apakah itu berarti kita bisa membunuh orang lain di Setting Sun Island selain dia? Chu Miaodan bertanya. Si Xiuling tidak mengatakan apa-apa kali ini. Para pembuat Grey Island juga harus tetap hidup. Mereka semua adalah kekayaan yang berharga, dan tidak ada bahaya yang bisa menimpa mereka, kata Wen Bin. Tentu saja, Chu Miaodan mengangguk. Mereka telah memutuskan sejak lama untuk berurusan dengan Flaming Sun Island dan Bloodfiend Sect dengan kasar jika mereka tidak mau tunduk pada Illusory Demon Sect. Alasan mereka memberi mereka waktu 3 hari untuk bersiap hanya karena mereka ingin melihat apakah Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi akan ikut campur. Karena baik Gunung Pedang Surgawi maupun Sekte Terminator tidak bereaksi berlebihan terhadap tindakan mereka, kekhawatiran mereka segera digantikan oleh keserakahan dan haus darah yang membara. 800.